Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan serta menyimak keberlangsungan diskusi atau debat antara Ki Ahmad bersama dengan teman-teman para apologet Kristen dan juga bersama dengan Uni Rifa. Kita akan melihat bagaimana mereka akan membawakan setiap data-data yang berkaitan dengan subtema pembahasan mereka di hari ini, dan kita juga akan melihat bagaimana apakah setiap data yang mereka bawakan itu bisa dibuktikan kebenarannya atau mereka hanya berasumsi dengan pemikiran mereka sendiri. Karena kita akan melihat bagaimana Uni Rifa, seorang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus dan kepada Alkitab, dengan begitu mudah dia melontarkan suatu tuduhan-tuduhannya mengenai iman kekristenan yang berkaitan dengan ketuhanan Yesus Kristus sendiri, bahkan konsep keselamatan yang telah disediakan Allah untuk umat manusia seperti itu. Akan tetapi kita akan melihat bagaimana Ki Ahmad dengan secara luar biasa membungkam Uni Rifa dengan data-data yang dia bawakan yang bisa dibuktikan kebenarannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang juga dilontarkan kepada Uni Rifa yang membuat Uni Rifa sendiri akhirnya menjadi kepanasan. Maka dari itu tanpa berlama-lama mari langsung saja kita saksikan, kita simak debatnya. Saya mempersilahkan untuk kita semua bisa memberikan komentar yang baik, positif, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu dengan yang lain, dan kiranya komentar itu bisa membangun untuk kita bisa bersama-sama bertumbuh. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Dibesarkan suaranya di Perhatikan ya, coba Melissa lihat ya, Melissa suka lihat. Coba Melissa lihat bahwa normal ya, suaranya normal. Ini Melissa lihat ya. Nih, perhatikan Melissa ya. Nah ini di layar ya, Melissa lihat, saya kasih lihat ya. Ini layar ya. Nah, oh, ternyata bisa diatur ya besar kecil suara saya ya. Perhatikan ya, enggak, ini kan normal dari Ibu Rifat, ya kan? Habis ini normal, betul nggak? Oh, bisa. Oke, saya kasih naik ya. Boleh ternyata. Oke. Umi Rifat tahu lah. Ini kan saya kan. Enggak, saya nggak tahu sampai ini. Umi Rifat punya suara. Enggak, maksudnya saya ini Umi Rifat ini normal. Coba Umi Rifat tanya teman-teman di live chat. Umi Rifat punya suara sekuat nggak? Semuanya normal. Ya, sudah bagus, sudah bagus. Sudah besar ya? Ya, komunitas besar. Naik full. Ya, suaranya Rifat sudah bagus. Nanti pecah, kita kasih naik. Ya, sampai sini aja. Itu beriman, oke? Coba Umi Rifat bicara. Halo, tes. Coba tes 1 dulu. Oh, sudah. Cukup ya, sudah besar ya. Anda punya mikrofon satu lagi nggak? Nih, punya mikrofon satu lagi. Punya mikrofon. Oh, jaringannya kok berat ya? Kalau suaraku jelas ya? Udah jelas. Oke, mantap. Atau nggak apa-apa deh, punya mikrofon. Dipakai nggak? Earphone juga nggak apa-apa. Earphone nggak bisa. Oh ya. Oke, coba aku cek dulu. Aku dengar dulu ya. Ya, cek dulu. Aku tes dulu suaranya. Oke. Tes. Halo. Ami itu besar suaranya. Halo. Oke, terima kasih. Sip. Besar ya? Oke. Sip. Ya, saya telepon Ginca dulu, Ginca moderator ya. Tunggu Ginca dulu ya. Si Ginca masih ada ternyata. Apa kabar? Ginca ada gitu, aku telepon Ginca dulu. Oke. Tadi malam kan diskusinya mantap, diskusi tadi malam mantap. Jadi umpamanya nanti 2 menit bertanya, 5 menit menjawab, nanti 5 menit menanggapi. Wah, banyak sekali. Ini berapa durasinya berapa ini? Soalnya aku lagi migrain ini, aku nggak bisa lama-lama. 1 jam aja. Ya terserah Umi Rifa maunya bagaimana? 1 jam aja, ngapain lama-lama? Oke, kita pembuktian aja, kan judulnya siapakah penerus agama apa, ganjil benar-benar full pembuktian aja. Karena aku migrain. Umi Rifa pakai handphone atau pakai laptop? Pakai laptop, jadi aku bisa share screen. Oh, share screen, oke, pakai data. Nanti pada waktu share screen kita di timernya di mute ya, di pause ya, boleh nggak? Ya, boleh. Gitu ya. Oke, jadi sekarang bertanya berapa menit? 1 menit atau 2 menit? 2 menit. Ya, 2 menit cukup lah. Oke, terus menjawab?
Ya 5 menit nggak apa-apa. Oke, menjawab 5 menit. Terus bisa ditanggapi nggak? Contoh, Rifa tanya sama Kiamat, terus Kiamat menjelaskan, nanti Rifa tanggapi begitu. Silakan. Oke, terus nanti Umi Rifa ditanya, Umi Rifa menjawab, Pak Kiamat menanggapi. Gitu. Kita ya supaya enak ya. Oke, terus Ya. kemudian nanti habis itu TikTok lah, kiri kanan kan? Oke. Saya nggak mau TikTok. Nah, suara saya Oke, nggak kalau ada. begitu, oke, judulnya sesuai dengan Umi Rifa punya ini ya, cara aku kalian. Judulnya ini ya, Oke. Kiamat dan Umi Rifa ya, tentang hubungan siapa penyembah Tuhan pagan ya, gitu ya. Betul nggak Umi Rifa? Begitu Umi Rifa ya. Judulnya bagaimana teman? Oke. Kembali kan? Oke, judulnya ya. Siapa penerus agama pagan ya? Penerus agama pagan. Oke. Oke, silakan. Siapa yang mau duluan? Umi Rifa. Nanti terakhir boleh closing statement. Yang pertama siapa? Umi mau? Siapa? Aku dulu juga nggak apa-apa. Oh, boleh banget. Silakan Umi Rifa. Oke, timer dulu kan, Pak Tentara Kristen. 2 menit. Moderatornya siapa, Pak? Ini sih nggak apa-apa sih. Umi Rifa yang bertanya atau Pak Kiamat yang bertanya? Umi ya? Bukan prolog dulu dong. Oh iya, maksudnya nanti prolog dulu, tapi pertanyaannya bagaimana? Ya Yang nanti pertanyaan, setelah prolog nanti prolog. Saya rasa gini ya, di sini kan kita sedang membuktikan. Iya. Pagan, maka prolog dulu kan. Iya, memang prolog, tapi maksudnya yang bertanya dulu nanti siapa? Umi Rifa kan? Umi Rifa yang bertanya ya ke Pak Kiamat ya? Gitu ya? Oke, langsung sudah prolog. Silakan. Timer. 2 menit. Prolog 2 menit. Prolognya 2 menit. Garis screen. Oke. Bentar. Oke, aku share screen ya. Belum ada belum. Oke, aku prolog dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam teman-teman. Ya, penontonnya Pak Bom sudah dipastikan mayoritas adalah Kristen ya. Dan mungkin buat teman-teman Muslim yang ada mungkin di MDM sekarang sedang live, karena aku sendiri nggak live. Aku ingin mengajukan, ini sebuah analisa sendiri bahwa ketika aku mempelajari Bible kalian dan beberapa literasi, aku menemukan bahwa ada indikasi pagan di dalam keyakinannya teman-teman Kristen, dan itu bisa dibantah oleh Kiamat sebagai seorang Kristen. Dan saya akan kasih satu dalil dulu ya sebagai prolog saya pada malam kali ini. Bentar. Aku share screen dulu. Share screen. Ini gimana ya? Bentar. Oke. Aku gak kabar. Santai. Nggak bisa tuh adikku. Share screen. Putus-putus ya. Bu Rifa, suaranya putus-putus. Saya kasih kembali normal aja. Suaranya putus. Ya, aku kasih normal aja. Ya, oke, sudah siap. Sudah. Coba Umi Rifa bisa. Signalnya kayak Aduh. Kalau saya bicara tentang Kristen diam aja. Aduh, tahu ini. Ini kelakuan kita. Oke. Kau diam saja, nanti saya ngomong. Oh, kelakuan dari dulu. Ya udah. Diam dulu. Kau diam aja, nanti kalau saya ngomong timer baru. Begini Umi Rifa. Coba Umi Rifa bicara. Satu, tiga. Udah bagus. Oke, silakan. Oke, mungkin teman-teman sudah melihat di situ ada saya screen kisah para rasul pasal 14 nomor 13 ya. Satu premis yang mesti dibawa itu mengatakan bahwa maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Sebenarnya ini adalah premisnya bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa Paulus itu hidup di lingkup orang-orang pagan. Pada waktu itu penyembahan terhadap Ya, Paulus menginjil ke Roma itu. Bagaimana Kak? Sabar. Kau ini tentara bukan kau yang berdebat. Gimana sih kau nih ya? Kau cuma moderator cuma. Aduh. Kacau kau ini. Ini mau diskusi apa ini? Gak boleh begitu dong. Ini Umi Rifa nih. Lagi ngomong kok kau kayak diskusi biasa. Gak boleh. Silakan Umi Rifa, ulangi. Di timer di Gimana sih ini? Silakan Umi Rifa. Terima kasih. Gini Pak Bom, saya ini suara saya kan sedang serak. Dan saya berharap diskusi kali ini tidak mengganggu kesehatan saya dong. Ya, nggak boleh. Seandainya terjadi lagi hal-hal seperti tadi, saya pikir lebih baik tinggalin deh ya, karena saya nggak mau komen. Oke, silakan. Oke, jadi memang di sini memang Paulus sedang menginjili orang-orang yang memang sedang pada waktu itu pemahamannya adalah penyembah pagan, dan kita tahu bahwa Paulus sendiri juga mengajarkan ketika dia
menginjili orang Yahudi, dia akan menjadi Yahudi, menginjili orang Romawi, dia akan menjadi Romawi. Maka tidak salah premis saya mengatakan ketika Paulus itu mencoba untuk membawa ajarannya yang disebut di Antioquia untuk pertama kalinya dengan sebutan Kristen itu terinspirasi juga dari ajaran paganisme. Kenapa? Karena nanti saya akan tunjukkan bukti-buktinya bahwa Paulus adalah seorang yang bermarga Romawi dan memiliki hutang juga kepada orang yang baik. Saya nggak ngerti, nanti dijelasin sama kalian deh. Ada seolah utang budi kepada orang-orang Romawi, kurang lebih seperti itu ya. Jadi dan perlu dipahami juga di dalam kalau kita lihat Deuterokanonik, di mana bahkan secara sejarah sendiri orang-orang Romawi senang sekali mengasimilasi paksa budayanya seperti di KB pasal 152 Pak Bombong. Orang-orang Romawi itu biasanya adalah memaksakan pandangan dia kepada orang-orang yang berbeda keyakinan dengan dia. Contoh, membakar semua kitab Torah ketika Torah itu ditemukan, kemudian juga memaksa orang-orang Israel memakan babi, kemudian mengotori sinagog dan memaksa orang-orang Israel tidak menjalankan ibadah mereka dengan baik dan benar. Karakteristik seperti itu tidak menutup kemungkinan juga dijalani oleh orang-orang yang sangat dekat. Biasa ya Pak Bombong, kalau dalam arah psikologi sosial itu seorang itu bisa terpapar lingkungannya, dan itu hal yang lumrah jikalau Paulus terinspirasi ajaran-ajaran pagan. Nanti pembuktiannya setelah selesai prolog dan mungkin dijelaskan oleh Kiamat apakah benar atau tidak premis saya. Mungkin itu dulu Pak Bombong. Terima kasih, dan ingat Pak Bombong, sekali lagi terjadi ya ketidaksopanan seperti tadi, mohon maaf Pak Bombong, saya tidak bisa melanjutkan diskusi. Saya harap kita kondusif pada malam kali ini, itu pun dari Kiamat atau terima kasih. Oke, silakan prolog dari Kiamat, silakan. Oke, ini suara saya kedengeran ya di sana? Oh, kedengeran bagus. Coba tanya Umi Rifa dulu. Umi Rifa bisa copy suaranya? Saya bisa mendengarkan suaranya dengan baik dan benar, silakan. Oke, silakan. Oke, ini saya kira kalau prolog kaidah masing-masing, tapi udah mulai bertanya ya? Atau gimana nih? Belum, saya kan membawa premis di sini dan dasar premis. Oh, mau bawa premis gitu. Oh iya dah. Ya dah. Jadi gini aja. Ya, jadi kalau misalkan Rasul Paulus kan kita tahu ajarannya tidak pernah mengajarkan untuk mencium batu misalkan, atau mengambil kaidah orang gitu ya, misalkan awalnya telanjang terus tawafnya jadinya pakai baju gitu ya, keliling malah menghapus dosa, atau menghambakan diri kepada benda mati misalkan batu menghapus dosa, nggak pernah. Jadi justru Rasul Paulus ini dikatakan yang memang memahami hukum Taurat. Ada musik ya, yang mana Rasul Paulus itu memahami hukum Taurat dengan betul ya, dia memahami Perjanjian Lama, sehingga pengajarannya dia ini justru dia itu mengkaitkan antara sang Mesias ini yang sudah dinubuatkan dengan hukum-hukum yang seharusnya seperti apa. Bahkan kalau kita cek misalkan di dalam Galatia 2 ya, ayat-ayat yang terakhir itu Rasul Paulus itu berdiskusi dengan Rasul Petrus bagaimana hukum tentang sunat ya, apakah sunat ini secara hukumnya ini untuk orang di luar Yahudi atau tidak gitu ya. Sehingga ketika nanti ada hukum-hukum yang terkait misalkan ini tentang keturunan misalkan, dan nanti Rasul Paulus itu mereka akan memahami itu bahwasanya misalkan di luar dari Yahudi berarti kan tidak berkaitan dengan hukum yang ditetapkan untuk keturunan dari bangsa Israel ya. Jadi saya rasa seperti itu, dan kekristenan sangat jelas apakah berkaitan dengan pagan atau tidak ya. Nanti kita bisa perbincangkan itu, bagaimana misalkan Muhammad, apa kaidah-kaidah yang diajarkan, bagaimana sebelumnya dan seterusnya. Nanti saya rasakan kita akan tunjukkan data-data seperti itu yang lebih dalam ya. Jadi barangkali saya gak akan tunjukkan dalil-dalil apa-apa dulu ya, mungkin seperti itu aja dulu biar kita lebih seru. Oke, terima kasih. Silakan Ibu Rifa, Pak Tentara Kristen bisa siapkan timernya 2 menit. Siapa dulu bertanya? Umi Rifa ya? Umi ya? Oke, mungkin saya masih menanggapi dulu. Baru saya dulu boleh ya? Baru saya kasih pertanyaan ya. Katanya langsung memberkan prolog kan bebas. Karena bertanya dulu. Iya, enggak kan tadi di Kiamat juga sudah membawa premis sebenarnya. Tapi saya juga menanggapi premis. Loh, tadi kan sama-sama prolog. Ini gimana sih? Pak Dembo nanti diskusi. Oh, 2 menit ya sudah, silakan. Gini loh, masa ada orang mau premis? Oh, menanggapi. Oh ya sudah, silakan. Nanti menanggapi yang silakan. Silakan. Oke, saya langsung ya. Tadi saya tertarik dengan pernyataan si Kiamat yang mengatakan bahwa Rasulullah itu Paulus tidak mengajarkan mencium batu, kemudian Paulus tidak mengajarkan berkeliling. Iya, makanya ajaran berkeliling dan mencium batu itu memang bukan Paulus yang bawakan, tapi para nabi Bani Israel. Nah, ini memang beda banget memang Paulus ini dengan nabi Bani Israel. Coba mencium batu itu dari mana dalilnya? Ayo kalau kita buka Yesaya pasal 6 ayat 6. Tetapi seorang pada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sendiri dari atas misbah. Kemudian salah satu serafim itu terbang karena dengan membawa bara di tangannya yang telah diambilnya dengan penjepit dari atas misbah. Kalau di ayat selanjutnya itu ya, harapan tunjukin apa proses ini dari lama ya, jadi langsung poinnya saja tanggapi si Kiamat dulu. Oke, mana tentunya adalah ia menyatukannya kepada mulutku, serta berkata, lihat
dan dosa telah diampuni. By the way, ternyata kiamat adalah mencium batu itu. Kamu tahu itu bara itu batu. Batu kalau kita lihat, kita lihat bahasa aslinya ya. Kita lihat bahasa aslinya itu diajarkan oleh Yesaya. Ya, kalau ada yang mencium-cium batu itu memang bukan ajaran bagus, tapi para nabi Israel ya. Mana dia itu menghapus dosa ya. Kemudian nanti kita lihat itu bahasa keramik itu yang di bahasa aslinya. Kemudian ajaran berkeliling, wah kiamat. Makanya kiamat ini bukan ajaran bukan ajaran para nabi Israel, memang ajaran pagan karena nggak mengenal Tuhan keliling. Di dalam Mazmur pasal 18 nomor 11 di dalam itu kita lihat oke sebentar ya, aku lihat dulu dalilnya. Sorry bukan Mazmur 18 ya. Oh ya, salah dalil. Paling bagus tunjukkan datanya kita baca. Oke, boleh. Ya, Dulu ya. dari ambil kasih dari situ. Ya, saya dulu sekarang ya. Ya, silakan tampilkan supaya nanti jangan dipotong sekali. Oke. Namanya silakan ada silakan. Ya saya namanya Saya 6. Coba saya 6-nya ya, saya 6 ayat 7-nya ini. Saya 6-nya. Ini yang punya tadi saya 6 ayat 7. Ya, sorry. ini kan. Oke, Kalau kita lihat di situ, kita ambil ini bisa nggak kalau saya rubah ininya, coba nggak di situ? Coba di tampilan sebentar. Bisa. Yang coba nggak di saya 6 ayat 7. Nampak nggak? Aku bawa di sini nanti. baca aja. Kalau aku bawa oke. Di sini ya, tetapi sampai daripada 100 itu terbang mendapatkan aku di tangannya ada bara. Nah, kita cross check di kata bara ini ya. Aku ambil diam 6-nya aja ya. Nih, kita cross check di kata bara. Lalu bara itu adalah kata bibir dia dan dosanya terampuni. Nah, kita lihat di sini adalah rismah. Kelihatan ya, kata rismah di sini adalah lantai batu. Lantai. Wow, lantai. Bayangkan. Stone or coal. Ternyata ada batunya juga. Bara. Nah, ini ya. Kemudian stop dulu kita. Oke, stop dulu. Di yang password itu aja. Mungkin bentar ya. Kamu belum sabar ya, aku bilang atau nanti saja juga apa-apa ya. Lebih ke Belum tanya. saya nggak tahu saya mana jalan. Udah jalan dong harusnya. Orang udah narasi kok. Kita langsung aja deh ke premis Paulus aja langsung ya. Dan oh iya satu lagi kita kalau lihat di sini ajarannya Paulus ya, ini ajaran Paulus ini aktualisasi ya. Tadi kan pembuktian tuh, sekarang aktualisasinya atau realitanya atau kenyataannya. Kenapa saya bisa mengatakan bahwa Paulus mengajarkan ajaran pagan? Ini aku tunjukin lagi share screen ya guys, share screen. Ini teman-teman lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 nomor 28. Nah ini aku cross check dulu, ini sebelum ditafsir Yerusalem ini kan sabda ada ini menyalahi ya. Kisah Rasul 17 ya. Nah mari kita lihat ayatnya. Ya ini premisnya adalah begini. Premisnya adalah ntar ya guys. Nah, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Bayangkan, Paulus mengutip perkataan para penyembah pagan, para filsuf, ya. Dan apa kata yang dikutip oleh Paulus dan diajarkan kepada kalian, bahwa kalian itu keturunan ilahi, sebab kita ini dari keturunan ilahi Allah juga. Itu ajaran paganisme. Dari mana saya tahu kalau itu ajaran paganisme? Maka kita lihat dari tafsiran catatan. Kalau kita lihat di sini tafsir Yerusalem atau tafsir ND-nya, teman-teman boleh cross check. Kutipan ini aku bawa di sini, teman-teman boleh cross check ya, silakan ini. Kutipan ini terdapat dalam karya. Ini kan masih ini lama ya, karya, masih penulisan lama ya. Epimenides dari Nasos yang hidup ejaan lama ya, yang hidup dalam abad ke-6. Nah, ternyata Epimenides ini siapa? Mari kita cross check. Di Epimenides ini siapa? Ini dia. Ini adalah premis yang paling penting bahwa Paulus mengajarkan ajaran pagan dari sini. Siapa Epimenides? Oke, ini kita cross check gampang banget kalau mau tahu siapa biografi seseorang itu sekarang tuh bisa kita lihat di mana aja ya. Setidaknya ini buat teman-teman secara singkat, padat, jelas saja. Sorry. Tentara Kristen, waktunya sudah berapa menit dari tadi? Oke, ini Epimenides ya guys. Siapa Epimenides? Epimenides adalah ini dia, kita buka tataran. Ini dia. Epimenides dari Knossos, Kreta, dari Kreta. Ternyata itu bahasa Yunani ya. Penyair atau filsuf dan peramal Yunani di abad ke-6 sebelum Masehi. Wah, kenapa abad sebelum Yesus lahir, guys? Yang semi mitologis. Ketika sedang mengembalakan domba-domba. Wah, ada dombanya Pak Bom. Wah, kenapa Bu Rifa. Diskusinya sama kiamat tuh, bukan Pak Bom. Iya, itu sebut Pak Bom. semangat banget soalnya. Jangan, ini Wikipedia-nya dari mana? Wikipedia Islam atau Kristen?
Aku nggak tahu, nanti cross check aja sendiri ya Kang. Iya, iya, udah. Lanjut. Ini sejarah Pak Bom. Jangan Ya, ya. dulu. Ini kan Enggak. jadi Epimenides ini adalah seorang filsuf dan peramal Yunani di abad ke-6 sebelum Masehi yang ternyata dia dikatakan tertidur selama Sebentar ya, Umi Rifa sebentar ya. Umi buka ya, sebentar ya. Ini sebenarnya domba Pak Bom. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kok bisa gitu Epimenides 6 abad sebelum Masehi? Waktunya sudah. Tiba-tiba di abad pertama itu Tentara Kristen. malah domba. Wow, dan Paulus mengajarkan kata-kata dari Epimenides itu Pak Bom. Waktunya udah kayaknya. Luar biasa kagaknya guys. Iya. Oke. Nggak di ini ya, nggak ada timer ya? Tentara Kristen. Nggak ada kan? Kalau nggak ada saya harus turun. Biar saya timer sendiri. Panggil udah. Keluar aja udah. Bentar ya, aku pakai timer aja udah. Nah. Oke, 5 menit ya. Tanggapi 5 menit ya. Tadi kan Umi Rifa juga 5 menit. Iya. Ya. Mending flat 5 menit aja Pak, biar nggak ribet. Ya. Oke. Sudah di layar ya timernya ya. Oke, 5 menit ya. Oke, bentar. Mulai. Ya, jadi gini, aku boleh share screen dulu Pak. Boleh di pause dulu. Aku share screen. Oke, bentar. Bentar. Oke ya, bentar. Tentara Kristen ya udah aja kok nggak mau di. Kita buka yang ini tadinya. Sebentar ya. Oke, ya saya akan langsung jawab. Jadi yang tadi ya Yesaya 6 ayat 6. Jadi Ripa kan memang biasa comot-comot doang supaya membenarkan kepaganan Islam, yang mana batu hajar aswad itu batunya orang pagan Quraisy. Nanti kita akan bahas itu ya. Dia mau mengatakan, oh ini berarti mencium batu gitu, mencium batu yang kemudian menghapus dosa. Nah, itu ternyata beda teman-teman. Kita lihat di ayat atasnya ya, di ayat 5. Dikatakan gini, lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara dan diambil dengan sabit di atas mezbah. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu di sini apa dikatakan? Dikatakan di ayat atasnya, di 4-nya ya, najis bibir. Nah oke, jadi poinnya gini, ini tentang najis bibir yang kemudian mulutnya itu dihukum, mulutnya itu kena bara yang panas. Nah, apakah ada zaman sekarang orang mulutnya kemudian dikasih hukuman, dikasih kayak batu yang dibakar gitu, kemudian panas kemudian ditaruh di bibirnya? Kan enggak, ini justru hukuman. Jadi bukan seperti batu hajar aswad yang dicium-cium. Nah, jadi sama seperti biar kapok sebetulnya, ini hukuman. Iya, makanya di sini apa? Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Kenapa ya? Karena akibatnya itu, ya. Oke. Terus tadi yang yang kisah Rasul 17 ayat 28. Jadi begini ya. Kalau di sini kan dikatakan, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Sementara yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujangamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Nah, kalau kita lihat nanti di dalam catatan kakinya di sini, ternyata banyak ayat-ayat yang terkait, ya, bahwa misalkan Roh Kudus ada menaungi, misalkan ini kan bicara tentang bagaimana Allah itu menyertai dalam kehidupan. Jadi kalau secara esensi ya mau orang mau menarasikan ini siapapun bisa sebetulnya. Nah, tapi kalau Anda mau berpolemik seperti ini, nanti saya akan tunjukkan banyak sekali data-data bahwasanya Al-Qur'an itu berkaitan dengan dongeng-dongeng. Nih ya, boleh di-pause dulu, Pak. Ya, saya balikan. Pause ya. Ya. Bentar ya. Saya tunjukkan. 3 menit ya. Udah 3 menit hampir 3. Bentar. Bentar ya, ini aku bukakan filenya. Oke, ini udah kelihatan belum Pak di share screen-nya? Kisah Rasul 17. Oh, bentar, belum share screen-nya di ini. Bentar. Oke. Mana sih? Coba. Oh, ini. Masih di layar ini yang lama punya, yang tadi Kisah Rasul. Ya. Bentar ya, saya tukar share screen-nya. Oke.
Oke ya, ini. Jadi kita oke. Jadi kayak kisah misalkan Ya'juj Ma'juj. Ini sudah ada cerita ini di dalam kitab Sermon and Homily Mark Jacob Seruk abad ke-6. Nanti kalau Anda misalkan nggak terima, nanti bisa saya buktikan langsung. Misalkan cerita tentang Isra Mi'raj, yang mana sholat Muhammad ini dari 50 terus ditawar jadi 5 waktu. Nah, itu sudah ada juga di dalam kitab Testament of Abraham, Mishkatul Masibah, ya, Sidratul Muntaha, dongeng 7 lapis langit. Jadi Al-Qur'an ini setara cerita anak-anak yang dijadikan kitab. Makanya orang Yahudi itu najis kalau menjadikan Al-Qur'an sebagai kepercayaan mereka. Kenapa ya? Karena cerita anak-anak mereka, misalkan untuk mereka tuh untuk mereka mencintai Salomo misalkan. Makanya di sini Sulaiman gitu ya. Sulaiman berbicara dengan binatang. Itu kan cerita anak-anak. Nah, tapi di dalam Quran malah dijadikan cerita, malah dijadikan kitab. Nah, itu kenapa? Boleh di-pause bentar, Pak. Saya tunjukkan. Kenapa seperti itu? Kita lihat ya. Kurang 1 menit lagi. Ya. Kurang 1 menit lagi, sudah 4 menit 2 detik. Ya, aku tunjukkan. Wait. Ini mana sih? Oke. Ganti dulu, kita start ulang. Ini yang tadi punya. Ya. Ganti dulu. Ini literatur Al-Quran. Bentar ya. Ya. Ya, teman-teman, ini timernya belum saya kasih jalan ya. Baru 4 menit ya, 2 detik. Oke, ini. Udah ada kan? Oke, ini nih. Masih yang lama punya. Oh, ini ya? Bentar. Mana? Ini. Oke, kelihatan ya? Oke. Sebentar, Pak. Aku ini kan dulu. Oke. Halamannya. Ini ya, ini literaturnya di Fathul Bari jilid 35. Ya, boleh. Akun Bang buat nge-live-kan di Zulkifli Mabas. Boleh. Enggak apa-apa. Boleh. Abang nggak pernah ini kok. Enggak apa-apa, teman-teman mau ambil Dia nggak ikut nanti. Aku kasih streamnya ya. Enggak apa-apa, Pak Bobo enggak Umi Rifo punya bebas. Pak Bobo kan yang Umi Rifo, enggak apa-apa. Enggak pernah Pak Bobo ini, enggak apa-apa. Silakan. Iya, aku suruh beliau ke dalam aja buat nge-live-kan dari sini biar nggak kena banned nanti konten berulang ya. Oh, boleh. Oke, bentar. Aku kirim dulu. Cuma mau diskusi juga, mau? Diskusi. Enggak. Maksudnya beliau cuma nge-live-kan karena aku kan enggak live. Teman-teman, selamat Biar datang di-live-kan Oh, kembali iya. di channel ini. Boleh. Boleh Umi Rifo, boleh. Dari Ini timernya aku lagi pause ya. 4 menit 2 detik ya. Ya. Oke ya, langsung ya. Ya, jadi di dalam Umi Rifo sabar. Umi Rifo boleh langsung. Lanjut aja. Ya. Oke. Oke ya, jadi di dalam Fathul Bari jilid 35, ternyata Muhammad itu mengutus ya seorang penulis Quran yang namanya Zaid ini. Jadi dikatakan Abu Bakar berkata, "Sungguh engkau adalah laki-laki yang muda, yang masih muda dan cerdas. Kami tidak mencurigaimu. Dahulu engkau biasa menulis wahyu untuk Muhammad. Maka telusurilah Al-Quran dan kumpulkanlah." Nah, di sini di halaman 642 ya. Nah, di sini dikatakan apa? Yang kemudian Muhammad ini mengangkat Abdullah ya sebagai juru tulis, dan kemudian di halaman 649 di sini, nah ini dari Zaid bin Sabit bahwa Nabi Isa memerintahnya untuk mempelajari tulisan Yahudi. Nah, jadi kenapa ada banyak dongeng-dongeng Yahudi, cerita-cerita anak-anak Yahudi yang masuk di dalam Quran? Ya karena Muhammad memang menyuruh Zaid ini bin Sabit untuk membaca tulisan-tulisan Yahudi. Yang kemudian dari situ ya, jadinya dia akan menuliskan untuk Muhammad surat-surat itu dan membacakan kepada Muhammad. Makanya nggak heran kalau kemudian dikatakan Muhammad itu umi, sebenarnya di dalam hadis Bukhari 111 ya 111 Muhammad itu bisa baca kok. Oke, habis. Gitu ya, silakan. Oke, Umi ya. Umi mulai, Umi. Berapa mau mulai atau tunggu? Oke. Oke, baik. Tadi saya sudah bawakan data, ada indikasi pagan, ajaran ya. Ajaran itu sebuah pengajaran loh, Pak. Pengajaran itu maksudnya apa? Pengajaran kata-katanya diambil dari orang-orang seperti Epimenides yang ada sebelum Yesus lahir. Itu pengajaran yang dilemparkan ke kalian, bahkan termaktub di dalam kitab suci kalian. Nah, hasilnya adalah ternyata nama-nama sesuatu yang diimani oleh agama kalian itu berbau-bau pagan. Buktinya mana, Unirifa? Ini Unirifa buktinya. Ini kiamat buktinya. Saya mau share screen dulu wait, tunggu, di-mute dulu waktunya, bentar. Oke. Tadi kalau Umi Rifa mau mulai kasih tahu ya, biasa kasih jalan timer ya. Iya, Mantap oke. Umi ya. Oke, Nah, ini pembuktian ya.
pembuktian ya. Oke. Kenapa keluar Umi? Umi Rifa, kenapa keluar? Salah tipis tuh. Umi Rifa. Salah tipis ya. Dia salah tipis. Nah, kita tunggu dulu ya. Apa sih sudah mendefinisikan menyembah pagan? Bentar, Hah? apa? Jangan didistrak dulu. Ada ngobrol-ngobrol apa? Kita fokus inilah. Biar apa formal, Pak. Sorry ya. Jadi saya mau fokus debat. Jadi bukan tempat ngobrol-ngobrol dulu. Ya. Umi Rifa, lempar ya? Ayo naik. Umi, lempar ya? Oh, udah masuk. Ya Umi terlempar ya Umi ya? Salah tipis. Saya tadi saya klik semua. Iya. Lanjut. Itulah ya. Iya. Saya harus Oke, silakan Umi. saya harus minta waktu lagi untuk buka dalilnya barusan. Ya nggak apa-apa, kita mau dulu ya, kita mau. Silakan. Oke, lebih baik saya tanggapi dulu deh tentang dongeng ya. Tadi Kiamat sempat berkata tentang Oh, dongeng. berarti timer saya kasih jalan. Timer kasih jalan ya. Oke, tapi saya ambil dalilnya dulu, bentar. Oke, saya screen ya. Kalau ini nanti kalau kelihatan ya Pak Bambang, kalau nggak kelihatan nanti bilang. Ya, nanti saya kasih tahu. Silakan. Saya screen-nya kasih naik. Tunggu, ini sebelum saya sampai ke pembuktian bahwa Paulus mengajarkan ajaran pagan, saya ke menjawab Kiamat dengan dongeng tadi dulu ya. Kelihatan nggak Pak Bambang? Apa? Ini screen. Oke, Di silakan. screen. Silakan ya. Kelihatan nggak? Ya, Oke. udah. Pak Bambang bisa lihat di situ kita baca ya. Hakim-hakim ya. Hakim-hakim 9 ya. Hakim pasal 9 nomor Oke, 7. Setelah hal itu Oke. dikabarkan kepada Yotam, pergilah ia ke gunung Gerizim dan berdiri di atasnya, lalu berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka, dengarkanlah aku, kamu warga kota Sikem, maka Allah akan mendengarkan kamu juga. Nah, Pak Bombong, saya klik di tafsir catatan ini, kelihatan nggak? Kelihatan dengan Pak Bobok Kiamat toh. Ya, sorry, Kiamat, kamu lihat Kiamat? Yang aku bold ini? Ya langsung aja, langsung sampaikan. Aku nggak pernah cek di dalam StreamYard-nya. Jadi aku mau aku pastiin bahwa kalian melihat ini yang di live kan. Bisa kamu bacakan ini sebentar? Yang aku bold. Baca aja. Kok jadi saya yang suruh baca? Enggak, maksudnya kelihatan nggak Pak Bombong? Kelihatan Oke. tuh, kelihatan di layar. Ya timer jalan Pak. Sudah jalan, timernya udah jalan. Yo. Ini tentang tuduhan Kiamat bahwa Al-Quran itu dongeng ya. Ini menampar mukanya Kiamat banget ya. Kenapa? Ternyata kitabnya Kiamat itu penuh dengan dongeng. Dari mana Uni Rifa tahu? Mari kita lihat dalam Hakim-Hakim pasal 9 nomor 7. Di sini menurut tafsir Yerusalem, sajak yang dibawakan Yotam ini, Hakim 9 ayat ke-7 ini berupa fabel. Apa itu fabel, guys? Ialah dongengan di mana makhluk-makhluk yang tidak beraksi atau pohon atau bintang berlaku sebagai manusia. Ini fabel pertama yang tercantum dalam Alkitab. Wah, di kitab lain ada fabel, dongeng, ya begitu Kiamat. Oke. Terkait tentang ajaran pagan tadi, saya akan mengutip dalil bahwa pembuktian ya, faktualnya kalau saking ajaran kalian itu ajaran pagannya, menurut aku bahkan nama-nama pagan itu ada di dalam kitab kalian. Masih bisa dilihat ya, aku nggak perlu tutup screen-nya ya. Mari kita lihat dalam kitab Lukas pasal 16 nomor 23 guys. 23 guys. Mari kita lihat guys, lihat ini guys. Hai tonton Oten yang ada di live-nya Pak Bombom. Ini aku Uni Rifa yang kalian bilang menangis kemarin. Ya, ini dia. Yang Lukas berapa? Di layar nggak ada. Di layar nggak ada. Ada. Oke. Iya. Baru hakim. Oke, aku stop. Lukas berapa Umi biar nanti saya Aku bantu. teriak-teriak dulu Pak Bombom, mau memanggil teman-teman Pak Bombom yang bilang aku nangis diajak Yesus. Woi kalian, ini kalian perhatikan ini. Woi, ini lihat ya. Wow. Pak Bombom ketawa dia. Biar seru Pak Bombom, masa diskusi sama monoton itu nggak asik kan? Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Wah, aku tertarik membahas bahasa asli dari alam maut ini. Apa, saudara-saudara? Mari kita lihat, klik ya di dalam bahasa aslinya. Ternyata guys, alam maut itu apa? Na'udzubillahi min dzalik guys. Ternyata itu artinya bahasa aslinya adalah Hades. Wow, kenapa Paulus atau Yesus mengajarkan sesuatu yang sudah digunakan oleh orang-orang pagan Yunani? Apakah Yesus membenarkan bahwa alam maut menurut Yesus adalah Hades? Mari kita lihat siap Hades. Hades ternyata lihat di sini ya, kita lihat di sini. Maskulin Hades berarti orang mati atau neraka. Mari kita lihat Hades. Oke, Hades siapa Hades? Hades. Oke, bukan di sini. Nanti aku stop dulu. Semangat banget gua. Stop dulu guys. Ternyata Hades siapa?
Inilah dia wahai laptop yang rapi. Mari kita lihat si Hades. Siapa si Hades? Ternyata Hades adalah ini dia guys. Share screen. Oke. Screen yang dulu. Ini dia. One, Mana? two, three. Mari dia kita lihat ya Hades. Pak Bambang, Pak Bambang. Kiamat, kenapa bisa begini kiamat? Kenapa ini Hades adalah seorang dewa dunia bawah tanah mitologi Yunani menjadi nama alam maut kalian? Kenapa ini kiamat? Wow, pagan banget ya. Ternyata di dalam Bible penuh dengan kepaganan. Aku minum dulu sedikit. Ya, minum. Hades merupakan putra tertua dari Kronos dan Rhea. Dia bersama saudara-saudaranya mengalahkan para Titan dan mengambil alih kekuasaan atas dunia. Zeus, lagi-lagi Zeus, oh my god, sama banget. Dan Hades melakukan undian untuk menentukan tempat kekuasaan dan Hades mendapatkan dunia bawah. Aku ingat masalah undian ini di mana murid-murid Yesus melakukan pengundian untuk mengambil seorang rasul yang menggantikan Yudas. Wow, apakah dia meniru ini? Yaitu pengundian yang dilakukan oleh orang-orang pagan, yaitu dewa-dewa Yunani kuno ini? Kita tidak pernah tahu. Karena asosiasinya dengan dunia bawah tanah. Dunia bawah. Hades sering dianggap sebagai dewa kematian meskipun bukan. Hades juga kadang-kadang disebut sebagai dunia bawah itu sendiri. Oh my god, dunia alam bawah nama Hades. Apakah jangan-jangan di Kristen yang menguasai dunia bawah adalah Hades? What? Ini pagan banget, kiamat. Pagan banget. By the way, tadi tentang katanya apa tadi? 30 detik lagi. Oke, keliling bentar aku cariin dulu. 15 detik lagi. Oke, boleh Pak. Time-nya habis. Bentar, sabar dong, Pak Bom. Aku itu penuh ada Roh Kudusku di belakangku. Tapi timernya udah sudah mau 5 menit Ibu. Nanti essence Nggak apa-apa, santai. Oke, udah ya. Di dalam kitabnya Pak Bu, Bo. timernya habis lu, Bu Rifa. Timernya habis. Udah. Ya udah ya. Oke. Oke, silakan. Oke ya. Aku share screen bentar. Oke. Mana kiamat punya? Oke, bentar. Bentar ya, ini aku share screen. Oke, ya. Sorry, tadi lagi di TikTok. Nanti kau ngomong diam aja dulu. Oke, sudah? Iya. Ada lagi dulu? Ya, jadi begini ya. Jadi sebetulnya kalau sudah mulai kan? Sabar. Kapan mau mulai? Langsung tadi. Ya Pak. Jadi kalau narasi mulai. Ya. Sudah ya? Oke, bicara. Ya, jadi kalau tadi bicara tentang misalkan Epimades ya, tadi yang bicara yang di abad ke-6 sebelum Masehi. Sebetulnya kalau pemahaman itu kan pemahaman yang umum sebetulnya. Tuhan menyertai kita. Ya orang yang mau filsuf menyatakan seperti itu ya nggak apa-apa. Jadi Alkitab kan mengatakan apa? Yang misalkan ada yang mengatakan oh Tuhan gitu. Misalkan di ini tentang Padan Quraisy. Padan Quraisy mengatakan nama Tuhannya adalah Allah misalkan di dalam buku dari Dr. Musyarif ya. Ya kemudian di Islam dipakai nama Allah ya itu nanti dipertanyakan kok bisa nama dari sesembahan Padan Quraisy namanya sama seperti nama dari sesembahan Islam gitu ya, nama Tuhannya Islam. Nah jadi menurut saya secara makna teologis itu biasa aja, gak ada kaitan sama pagan atau gimana itu. Sesimpel itu. Lalu Hakim 9 ayat 7 itu kan diceritakan adalah fabel. Nah fabel itu kan sebenarnya cerita yang mana binatang itu digambarkan seperti manusia. Loh itu suatu perumpamaan. Jadi yang umum aja, misalkan diperumpamakan gini, misalkan singa memakan datanya Pak Kiamat. Ini datanya setelah musuh. Datanya Pak Kiamat. Ya Pak, masih ini memang masih ini. Oh, oke. Ya, nanti saya ini Pak. Ya. Oke, misalkan singa makan rumput misalkan. Itu kan suatu gambaran ketika singa yang hewan yang ganas ternyata dia itu bisa dilembutkan. Jadi memang hal yang perumpamaan itu memang biasa di dalam Alkitab. Misalkan dikatakan anak domba misalkan, itu kan hal yang umum. Anak domba kenapa? Karena dikatakan domba itu hewan yang merupakan yang taat gitu, yang taat kepada gembalanya ya dan seterusnya. Makanya nanti ada perumpamaan lagi selanjutnya. Lalu tadi Hades. Nah Hades ini kan nama dari tokoh atau ini ya dewa tadi dikatakan ya. Lalu apa kaitannya sama neraka? Jadi saya rasa itu hanya cocok monologi yang nggak cocok. Jadi mau dikatakan itu adalah dunia orang mati, tapi kemudian dikatakan itu subjek gitu. Jadi ya sudah gitu, nggak nyambung menurut saya ya, nggak nyambung. Jadi silakan. Nah lalu misalnya saya mau menjelaskan ini ya selanjutnya ya, akar Islam. Tapi begini BTW, tadi saya kan udah nunjukin dongeng-dongeng di Islam. Ternyata Anda nggak membantah sama sekali. Justru Anda ini modalnya cuma nanya aja. Jadi saya harap ketika saya kasih data, Anda pun bisa jawab. Ya minimal Anda jawab. Dan cuma bisanya komparasi, cuma pintir-pintir doang. Ya lanjut. Ini akar Islam ya, Arab adalah Hindu India. Jadi di sini ada kemiripan antara Islam dengan Hindu.
Ya, ini misalkan ada batu, ya batu dari Hindu yang ini dikatakan yoni. Nah, ini sama seperti bentuknya adalah batu Hajar Aswad. Oke. Lalu misalkan tradisi jubah di Mekah. Nah, ini biasa dipakai juga oleh orang Hindu yang purbakala bagi mereka yang ingin masuk ke dalam kuil-kuil Hindu. Nah, seperti ini bajunya. Islam seperti ini. Nah, nanti Buddha seperti ini. Ya, terus lalu ada patung dewa-dewi dari dewa bulan ya dan lain yang disebut adalah Allah ternyata. Nanti kita lihat etimologi dari Allah itu apa nih, kita lihat ya di bawah sini. Ternyata nama Allah, boleh di-pause bentar ini. Yang mana? Oh ini, oke. Jadi kata Allah itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta. Yang mana dikatakan Allah Aka Amba, yang itu adalah sinonim, yang adalah nama dari dewa atau dewi atau ibu. Maka di sini dikatakan Allah merupakan bagian dari stansa-stansa Sanskerta. Ya, sehingga kalau dalam kekristenan Allah itu diartikan sebagai sesembahan saja. Tetapi ketika Islam mengatakan itu adalah nama dari Tuhan, ya maka cocok, ya. Nah, lalu apa tawaf? Tawaf itu juga merupakan tradisi dari Hindu, ya ibadah Hindu. Yang kemudian mereka misalkan air Zam-Zam itu ada kaitannya dengan Sungai Gangga, ya karena itu memang air sungai itu dikatakan tidak pernah dapat terpisah dari lambang Siwa atau bulan sabit, ya. Makanya nanti kita akan bahas tentang Hubal, ya. Boleh di-pause bentar, Pak. Oke, lanjut. Jadi di sini ada di dalam Sirah Al-Mubarakfuri ya. Sirah Al-Mubarakfuri halaman 79. Di sini ada Abdullah. Abdullah ini bapaknya Muhammad, Abdul Muthalib ini kakeknya Muhammad. Nah, jadi ternyata gimana ceritanya? Kakeknya Muhammad ini itu mau menyembeli Abdullah. Yang ternyata disembelinya itu dibawa ke patung Hubal yang mana nama anak-anak dari Abdul Muthalib ini ditulis pada anak panah. Nah, sekarang kita cek. Boleh di-pause dulu, Pak, waktunya. Tinggal 30 menit. Wih, cepat banget ya. Iya, cepat banget memang. 5 menit. Nah, nanti tahap kedua lagi kita lanjutkan. Oke ya, di dalam Al-Maidah 90 di sini dikatakan apa? Yang membuat undian dengan anak panah itu dikatakan perbuatan setan. Nah, ternyata kakeknya Muhammad itu melakukan persembahan yang adalah perbuatan setan kepada patung Hubal. Nah, Abdul Muthalib ini kemudian keluar namanya Abdullah menuntun Abdul Muthalib ini membawa parang yang mau dibeleh. Nah, ini kira-kira dipersembahkan kepada siapa? Nah, ternyata Abdul Muthalib ketika dibaca di bawah ini membawa Muhammad. Jadi ini ketika Muhammad lahir dibawa kepada Allah. Ya, silakan. Oke. Oke, baik ya. Silakan, Umi Rifa, lanjutkan. Baik. Bentar, saya ini kan ya. Oke. Tadi masih saya mau kasih lihat tentang berkeliling yang dituduhkan kiamat ajaran pagan tadi ya. Saya lucu ya. Kenapa sih ajaran Yahudi dikatakan ajaran pagan? Bahkan kalian yang Kalau narasi dijalanin aja, Pak. Jadi biar waktunya imbang. Pakai di instruksi ini, aku tadi nggak ngomong. Oke, Umi Rifa. Enggak, tadi kan belum dijalanin. Jadi kalau orang narasi itu udah jalan waktunya. Jadi biar nanti moderator ya. waktu saya kayaknya pendek. Ya, silakan. Mana duduk ini? Nah, ini ya. Jadi kalau kita berbicara tentang ajaran pagan, tadi sempat kiamat mengatakan ajaran berkeliling loh, bukan pagan dong kalau itu datang dari para nabi Bani Israel. Gimana sih? Kalian mau bilang semua yang ada di kitab kalian itu adalah ajaran pagan? Kalian mengambil kitabnya Yahudi terus bilang Yahudi itu ajaran pagan? Paganisme itu justru ajaran di luar dari Bani Israel. Kalau masih terkorelasi dengan ajaran Bani Israel, ya kita terima aja bahwa memang Islam itu ajarannya linear. Jangan ajaran Bani Israel, guys. Ya, coba lihat nih contoh salah satu contohnya berkeliling tuh. Berkeliling yang katanya ajaran pagan itu ternyata yang ngajarin siapa? Nabi yang mana nabi itu bernama David. Aku ini Mazmur pasal 26 ayat 6. Aku membasuh tanganku tanda tidak bersalah lalu berjalan mengelilingi misbahmu ya Tuhan. Ini baru ajaran para nabi. Diajarin enggak di Islam juga? Ya enggak dihilangin lah, tapi disempurnakan masih beda lah. Nah, kemudian saya mau tanya, apa yang kamu bawa data kamu itu ya kan, bukan data internal muslim tapi data PDF kamu sendiri, dan aku tidak percaya begitu saja kepada kaum kufar karena Islam mengajarkan untuk ketika mendapatkan informasi dari kaum fasik maka teliti dulu. Maka coba tunjukin satu nama saja arkeolog yang mengatakan bahwa kata Allah itu berasal dari nama dewa pagan. Tunjukin dong namanya siapa, seperti aku ini akan menunjukkan dari Burita Wahyu sendiri. Nih Burita Wahyu sendiri. Ya dari bahasa Sanskerta tadi ya, katanya kata Allah itu dari bahasa Sanskerta. Tunjukin datanya arkeolog siapa yang mengatakan hal seperti itu, begitu ya. Sebentar dong Pak Bom, matikan dulu dong timernya. Aku mau ambil data nih. Pak Bom, matikan dulu dong. Sudah mati Bu. Ini kiamat caranya. Kalau mau menunjukkan ajaran seseorang atau ajaran pagan itu dari data internal dong, jangan bikin PDF sendiri. Kita mana percaya kali, bisa aja lu ngadi-ngadi ya kan. Nah itu nggak akademis sekali ya kau. Ya ini akademisnya begini caranya. Lihat data dari kaum kalian sendiri. Udah terlihat ini, terlihat saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat ini.
Ini caranya menunjukkan bahwa nama Tuhan kalian itu nama pagan. Mari kita lihat dari sarapan pagi biblikal yang dibuat oleh Burita Wahyu. Ini kata Burita Wahyu, timbul pertanyaan baru. Apa yang salah dengan dugaan ini? Siapa yang mengatakan bahwa pengucapan Yahweh itu salah? Menanggapi beberapa pertanyaan ini patut dipertanyakan kembali. Apakah kita meletakkan iman tentang keselamatan kekal pada sebuah nama? Wow. Mari kita lihat ini. Ini poin gue. Kiamat, perhatikan kiamat. Ini bukan data dari aku, PDF aku, bukan dari internal Muslim ya, tapi dari kalian Burita Wahyu. Nama Yahweh boleh saja diucapkan, tapi patut disadari bahwa Yahweh adalah bentuk Latin dari dewa Zeus. Wow, ada kaitan lagi kalian sama Zeus. Di mana di Roma Zeus dipanggil Jupiter, tetapi bahasa Latin mengubah bentuk kata Jupiter, bapak Yu. Aduh, ada bapak-bapaknya, tadi ada domba-dombanya, sekarang ada bapak-bapaknya. Menurut fungsinya sehingga menjadi Yu atau Yu dibaca Yahweh. Jika kalangan pengagum nama Yahweh sering menggunakan Keluaran 2:13 agar jemaat Kristen yang masih menggunakan kata Allah menghilangkan kata ini, barangkali ayat yang sama juga dapat ditujukan pada mereka. Loh, Burita Wahyu membela penamaan nama Allah kok. Berarti Burita Wahyu menyatakan bahwa Allah itu adalah nama berhala. Tunjukinlah satu berhala yang dipanggil dengan Allah, sebagaimana saya juga akan bisa menunjukkan nama El atau Eloah itu ada berhalanya. Mau tahu berhalanya? Nanti dong, masa dihabiskan semua, nggak seru teman diskusinya. By the way Kiamat, data yang kamu tunjukkan itu data yang aku nggak tahu itu dari siapa. Halo Kiamat, ini dong, akademis dong, masa kayak gitu. PowerPoint ada poinnya sih. Lagi siapa lagi? Apa lagi ya? Apalagi yang seru ya? Tadi Hadid udah, apalagi? Oke, ini ada. Bom bukti kalau kalian itu pagan banget gitu. Pagan banget kan. Mana ya? Oke, tadi Hadid ya. Sekarang bagaimana dengan 2 Petrus? 2 Petrus. Wow, Petrus ini kan wow. Ternyata kalian semua ada kepagan-paganannya, guys. 2 Petrus pasal kedua nomor 4 ya. Ini dia. Parah ini. Oh ya, tadi aku mau menjawab. Katanya siapa tadi? Kakeknya Nabi, pamannya Nabi mempersembahkan kepada dewa. Ya, kan belum mengenal Islam. Kamu kan menuduh Islam ini turunan pagan. Di mana di Islam diajarkan mengundi seperti itu? Wahai Kiamat yang katanya Islam ajaran pagan. Justru Islam mengajarkan untuk tidak boleh mengundi seperti itu. Justru menghilangkan agama pagan dengan tidak boleh menyembah berhala. 30 detik. Oh, tidak apa sih kamu cepat banget sih. Ya wah, orang semua nonton. Aku lagi sedikit. Hanya sedikit saja. Membacakan saja. Yakinlah Inyo. Bacakan saja. Nih, di dalam 2 Petrus ternyata ada unsur pagannya juga. Sebab jika Allah tidak menginginkan malaikat berbuat dosa, melemparkan mereka ke dalam neraka. Neraka ini ternyata juga berasal dari nama pagan, yaitu Tartaros. Siapa Tartaros? Nanti aku tunjukkan kepada kalian. Pokoknya istilah Kristen itu identik dengan pagan karena menggunakan bahasa Yunani yang sudah dipakai. Oke. Habis waktu. Silakan Kiamat. Oke, aku share screen ya. Nah, ini agak ribet share screen-nya nih. Ada data dari ini. Oke. Bentar. Udah terlihat? Ya, Mas 26. Ya. Oke, jadi tadi mau di framing ya. Jadi memang Riva ini sukanya berasumsi. Nah, nih Mazmur 26 ayat 6. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah. Lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyanyian dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam, jangan mencabut nyawa di dunia. Orang ini nyanyian kok. Berkeliling tawaf itu di mana asumsinya? Kalau Islam kan ketika berkeliling nih, aku tunjukin ya. Gini, ketika bertawaf itu maka semua umat Islam tahu apa? Dosanya itu dikembalikan lagi menjadi seperti bayi. Nih aku tunjukin datanya. Boleh di-pause dulu Pak Bom. Oke. Aku bukakan hadits. Bentar ya. Ada sedikit. Ya. Oke ya. Di dalam hadis Sahih Bukhari 1424 ini dikatakan barang siapa melaksanakan haji lalu dia tidak berkata-kata kotor dan tidak berbuat fasik, maka dia kembali seperti hari saat dilahirkan oleh ibunya. Nah, ternyata orang yang melakukan naik haji itu ya, dosanya itu dihapus menjadi 0. Nah, tapi kalau yang lucunya begini ya di dalam Quran. Misalkan di dalam surah 47 ayat 7. Nih. Di sini katakan orang-orang beriman, jika kamu menolong Allah ya atau menolong agama Allah, misalnya dia akan menolongmu. Lah kok bisa Allah minta tolong? Ya, lalu surah 5 ayat 12. Sehingga katakan apa? Dan sungguh Allah telah mengambil pekerjaan dari Bani Israel dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Lalu berfirmanlah, sungguh jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasulku, kamu membantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Nah, jadi Allah minta pinjaman, ya.
Lalu di dalam surah 64 ayat 17, At-Takabun ayat 17 katakan, jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya dia akan lipat gandakan. Loh, kok jadi sistem pinjol gitu? Ini sebenarnya Tuhan apa sih? Ya. Lalu kalau kita lihat misalkan di dalam surah 39 ayat 53, ini langsung aja ya. Di situ dikatakan apa? Bahwasanya Allah itu yang menghapus dosa. Ya, ayat 53 nih. Ya, dikatakan sesungguhnya Allah menghapus dosa-dosa semuanya. Ya, menghapus dosa-dosa semuanya. Nah, tetapi di dalam hadis ya Musnad Ahmad nih, nomor 5364, di sini dikatakan mencium rukun yamani dan rukun aswad akan menghapus dosa habis-habisnya. Nah, ternyata Islam mempercayai yang di luar dari zat Allah, yang adalah batu, yang adalah benda mati, itu dapat menghapus dosa. Nah, kalau sekarang kita lihat di dalam literatur, boleh di-post dulu Pak, saya ganti share screen. Aku ganti share screen, ini agak ribet. Oke, ini bentar ya, aku share screen. Ini ya, bentar. Oke, ini ya. Jadi di dalam literatur ini, Sejarah Peradaban Islam Musyarif MAG ya, Dr. Musyarif MAG. Di sini dikatakan apa? Ternyata batu, ya batu-batu penyembahan pada batu itu dilakukan oleh orang-orang yang beragama apa ini? Kepercayaan Watsiniyah. Nah, kemudian kalau kita lihat ya di halaman 27, di sini dikatakan apa? Masyarakat berkehendak perantaraan bagi menghubungkan mereka dengan Allah SWT. Mereka menciptakan berhala-berhala daripada kayu-kayu dan batu yang diletakkan di sekitar Ka'bah. Oke? Nah, sekarang kalau kita cek di dalam Alkitab, boleh di-pause dulu. Yang ini ya. Oh. Oke. Di dalam Ulangan 4 ayat 28. Di sini dikatakan, maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah buatan tangan manusia dari kayu dan batu. Nah, ternyata sesuai apa yang ada di Ka'bah, yang di orang zaman itu, yang kemudian batu Hajar Aswad itu. Kalau kita cek di dalam Sirah Nabawiyah, itu dikatakan juga batu dari orang pagan Quraisy yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, tidak dapat minum. Tetapi kalau kita cek di dalam hadis nanti dikatakan apa? Batu Hajar Aswad ini akan menjadi saksi. Nah, jadi bagaimana mungkin Islam percaya ada benda mati yang setara seperti Allah menghapus dosa, sedangkan nanti kalau kita cek di dalam Musnad Ahmad 11504, di situ ketika berbohong atas nama Muhammad, maka akan auto masuk neraka. Nah, lalu malaikat sendiri di dalam hadis Muslim 2596, ketika seorang suami itu istri menolak nikmat dari suami, ya ketika suaminya mengajak berhubungan, maka istrinya itu akan dilaknat oleh malaikat sampai hari besoknya gitu. Jadi dikatakan, dan dikatakan di dalam hadis Tirmizi 2538, itulah yang membuat para wanita itu banyak yang masuk ke dalam neraka, kata Muhammad. Nah, jadi gimana konsep dari ketuhanan Islam? Ternyata di sini ada Allah yang berkuasa, ada Muhammad, ada batu Hajar Aswad, ada malaikat. Nah, ilahmu ini ada 4 berarti. Islam ada 4 Tuhan yang dipercayai. Oke, seperti itu. Terus yang tadi ya, yang tadi saya tunjukkan yang mana nama Allah. Ini kan sebenarnya gampang. Abdul Muthalib itu berdoanya kepada Allah, sedangkan Abdul Muthalib itu penyembah pagan. Nah, ketika dia berdoanya di dalam Ka'bah, di sini di dalam Ka'bah ada patung Hubal. Ya, silakan. Aku habis. Oke, silakan Umi Rifah. Oke, saya ambil data dulu ya. Oke. Oke, bentar ya, sabar ya. Oke, bentar. Oh iya. Bentar guys. Tadi saya tuh banyak premis dari kiamat yang gak ada kaitannya dengan pagan loh ya. Tapi saya tidak mau menanggapi yang tidak ada kaitannya dengan pagan tadi. Kalau ada kaitan dengan pagan maka saya tanggapi. Baik, tapi by the way ya kiamat ya, perlu kamu sadari ya. Sebenarnya dalam agama Yahudi sendiri itu ya, bukan hanya batu loh bisa menghapus dosa. Dan by the way kami ini tidak mau disamakan dengan Yahudi, tapi kami mau disamakan dengan ajaran para nabi. Jadi kami tidak menerima kitab kalian itu karena kami percaya bahwa kitab kalian itu ditulis oleh orang-orang ya dari kalangan Yahudi yang tegar tengkuk, yang suka membelokkan dalam kitab Mika ya. Tapi kami lebih ke para nabinya. Bahkan di dalam ajaran yang kalian bilang kalian adalah berasal dari agama Abraham itu ya, bahwa kotoran sapi pun bisa menghapus dosa loh kiamat. Berarti kamu mau menyamakan ketika Yesus itu menebus dosa kamu, sebenarnya kalian Kristen sedang menyamakan Yesus dengan kotoran sapi. Iya. Mana dalilnya Rifa? Ini dia di dalam Keluaran pasal 29 nomor 14.
Tetapi dari lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Wow, ternyata bukan cuma domba, ternyata kotoran sapi juga adalah korban penghapus dosa. Lalu Yesus adalah korban penghapus dosa. Wow, apakah Yesus setara dengan kotoran sapi? Astagfirullahaladzim, mengerikan sekali kalian tuduhan kalian kepada Yesus yang aku cintai. Wah, aku mencintai Yesus, kalian menghinakannya. Ya itu dia ya, sama seperti kutukan terhadap Yesus di Galatia pasal ke-3 13, kalian bilang dia terkutuk. Siapa sih yang mengutuk Tuhan? By the way, siapa sih yang menyembahkan anak untuk darah-darah manusia di dalam kitabnya orang Yahudi? Sih kita lihat Dewa Molok dong. Bentar ya, aku ambil dalilnya Pak Bom. Kita matikan waktunya Pak Bom. Oke. Bentar ya Pak Bom. Oke, Imamat pasal 20 ya, kalau nggak salah tuh ya. Imamat 18 ayat 26. Bentar. Itu ya. Pasti mulai ke Imamat 18 ayat 26. Lebih baik diakhiri saja dulu. Oh ya, tadi saya tidak mendengar ya nama arkeolog yang menyatakan nama Allah itu berasal dari kata bahasa Sanskerta ya, by the way ya. Terus kemudian bukan Pak Bom, bukan Imamat itu, bukan itu yang saya maksud. Saya maksud itu adalah Imamat 20 ayat 3. Bukan. Ya, ini Pak Bom. Ini kita jalan nih, waktu aku nggak dimatiin. Enggak, aku baru kasih jalan. Soalnya Ibu Rifa sudah bicara ya. Ini kalau kita lihat di sini Imamat pasal 20 ayat 3. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan menyiapkan dia dari tengah-tengah bangsanya karena ia menyerahkan seorang anaknya kepada Molok dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kudus namaku. Tiba-tiba di perjanjian baru dia menyembahkan anaknya, menebus dosa, memiliki menumpahkan darah. Emang kepada siapa itu diberikan itu? Masa kepada Tuhannya Bani Israel? Coba tunjukin satu aja ajarannya Tuhan Bani Israel yang mengajarkan untuk membunuh manusia sebagai penebusan dosa. Yo, kalau kalian tidak mampu menunjukkannya, berarti kalian sedang mengikuti Dewa Molok. Loh, ngeri banget, takut banget kata sobat gue. Aku jadi ke-trigger, ya Allah salah. Kemudian, tadi ada 2 Petrus. Astagfirullah, gampang saya terpengaruh. Ini ya, kita lihat ini lagi guys. Wow, ini pagan sekali, ini pagan banget. Ini pagannya pagan-pagannya. Kita lihat di sini bagaimana 2 Petrus berapa tadi? Bentar, Pak Mom, matikan dulu. Matikan dulu Pak Mom. Stop waktu dulu. Udah. Stop dulu waktu. Udah mati. Bentar Pak Bom. Hilang mana dia? Aduh, hilang. 2 Petrus. Duh. Mana dia? Bentar ya Pak Bom. Apa dia Pak Bom? 2 Petrus pasal 2 nomor 4. Pak Bom kok jadi baik sekarang? Biasanya nggak kayak gini. Sorry Pak Bom. Oke, Pak Bom lihat ya ayatnya ya. Aku langsung aja ke poin aku ya. Nanti nggak usah aku dibacain lagi. Kita baca neraka di sini. Nah, ini ya. Oke, Tartaro ya. Apa itu Tartaro, guys? Ngeri, guys. Ternyata Tartaro itu adalah nama salah satu orang pagan juga, nama neraka dari kalangan pagan. Ntar aku stop lagi. Ini Tartaro ya. Ini nama neraka bagi Kristen ya, bahasa Yunaninya, guys. Kita close dulu. Pagan banget ini. Dan aregannya pagan. Ya. Nanti ini dulu. Tartaros siapa sih Tartaros, guys? Ternyata Tartaros siapa sih? Tartaros bahasa Yunani dari mitologi Yunani kuno berstatus diasosiasikan sebagai suatu tempat yang jauh di bawah tanah, yang gelap dan kejam. Aduh, ada juga yang menyebutnya neraka. Pak Bom sama kiamat kalian Kristen semuanya. Ternyata bahasa asli dari kitab kalian yang adalah neraka itu berarti adalah Tartaros. Yang punyanya pagan. Kok kalian ngambil punya pagan sih? Kalian nggak bisa berdikari ya? Kalian sudahlah, ketika kalian sekarang di Indonesia kalian ambil kata Allah, kata Rasul, Alkitab, pakai punya kami orang Islam. Tiba-tiba kata Tartaros, bahasa neraka sama bahasa dunia tergelap itu Hades, kalian ambil punyanya orang Yunani atau pagan. Belum lagi bahasa kitabnya orang Yahudi ngaku-ngaku kalian punya kalian. Kalian kenapa sih nggak original? Kalian tuh suka banget yang ngambil punyanya orang Yahudi, punyanya orang Islam. Sekarang punyanya orang pagan lagi kalian ambil. Aduh, kalau aku tuh malu banget. Untungnya aku nggak Kristen sih. Untungnya aku Islam. Kan udah misalnya itu original gitu ya, gitu sih pakai bahasa asli. Masih lama. Baiklah, lagi ya. Aduh, banyak banget sih sebenarnya. Oh iya, by the way, Kiamat tolong dong nama satu arkeolog yang mengatakan ya, seorang yang berilmu loh, bukan Kiamat loh. Kiamat emang siapa? Orang yang berilmu yang mengatakan bahwasanya Allah itu berasal dari kata bahasa Sanskerta. Jangan ngadi-ngadi Kiamat, nggak main sama aku ngadi-ngadi ya. By the way, tadi apa lagi? Apa tuduhan kamu tadi tentang ajaran-ajaran Islam? Janganlah ajaran orang Quraisy yang kamu bawa, ajaran Islam lah yang termaktub di dalam Al-Quran. Mana yang teridentifikasi sebagai ajaran pagan? Begitu cara menuduh. Kayak aku ini
kan ku bilang tuh Paulus mengajarkan ajaran pagan. Contohnya dia mengutip perkataan dari seorang Epimenides. Kemudian di kitab kamu ada terbukti dongeng yaitu fabel. Kemudian nama-nama istilah di kitab kalian itu punyanya orang pagan. Nggak malu banget kan gitu ya, nggak malu banget. Dan terus juga nama kata Yahweh tadi, kata Yahweh itu ternyata adalah nama dari bahasa Latinnya Zeus. Oh my god. Kalian tahu nggak sih Zeus itu punya anak namanya Hercules 100%. Oke. Manusia. Wah, aku ingat Yesus rambutnya juga panjang kan? Waktu habis dari Pak. Oke. Silakan. Oke, bentar. Ya. Paham di itu dulu, kiamat saya bantu untuk Bapak menyampaikan supaya tidak lari. Umi Rifa tadi menyinggung terus 2 Petrus. Oh, nggak apa-apa Pak, biar aku aja. Ya. Jadi nih, ntar aku share ya. Supaya Umi Rifa juga tolong ditanggapi ayat Al-Quran maupun hadis ya. Tolong jelaskan biar yang nonton juga ini mendapatkan hidayah. Ibu Rifa bantah dengan Al-Quran juga ya. Ya. Tadi saya ada ini ya. Silakan. Oke, jadi yang pertama, yang tadi yang dituduhkan ya, bahwasanya YHWH itu berasal dari dewa. Ya, jadi kalau kita lihat ini, dikatakan gini. Tulisan ini mengatakan bahwa pada tahun 1567, ya, seorang bernama Geber Bratus atau yang dikenal dengan nama Gilbert ya, Genebrad ini menemukan bahwa nama dukan tadi adalah ini, yang tadi yang Jahwe itu yang dikatakan di sini. Ya, yang dikatakan di sini. Yang kemudian di sini dikatakan apa? Meminjam istilah dari Clement atau Alexander dari kalangan Plateos atau Gnostik ejaan Yunani dari nama Zeus, yaitu ini, yang kemudian juga dikenal sebagai Jove, dewa Jupiter ejaan dari ini agar penemuan ini adalah dukungan. Ia mengutip pula Alkitab Samaria ya. Nah, tetapi kalau kita kemudian cek, ini kan pada tahun 1567 narasi ini, sedangkan nama YHWH itu dikatakan apa? Prasasti tertua Tetragrammaton itu adalah pada tahun 840. Sedangkan di dalam Alkitab sendiri, misalkan tulisan Musa itu kan abad ke-15 sebelum Masehi, itu sudah mengenalkan kata YHWH. Jadi menurut saya wajar ketika ada yang setelahnya yang kemudian mengenakan itu sebagai nama dewanya, ya berarti bukan YHWH-nya yang maksudnya Tuhan Allah Israel yang adalah dewa, bukan. Nah, tetapi sebaliknya ketika saya kembalikan tadi, boleh di-pause dulu? Ya, saya share screen yang tadi. Kita 1 menit saya. Bentar. Oke, mana tadi? Ini ya. Ya, berbeda sama yang ini tadi. Ya, kalau Anda mengatakan mana nama Allah itu berkaitan dengan dewa. Nah, ini saya kasih tahu. Di sini kan Abdul Muthalib itu berdoa kepada Allah di dalam Ka'bah. Yang mana Anda mengatakan, oh ya, jadi Abdul Muthalib itu mau Anda katakan sebagai keturunan orang musyrik. Jadi Muhammad keturunan orang musyrik. Nah, kemudian berdoanya di sini dikatakan apa? Ini yang fatal, berdoanya kepada Allah. Nah, sedangkan dia berdoanya di dalam Ka'bah. Kalau kita lihat di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham nih, halaman 118 nih ya, halaman depannya. Di sini dikatakan apa? Patung Hubal terletak di atas sumur di dalam Ka'bah. Yang mana di sini dikatakan Abdul Muthalib setelah itu menemukannya, kemudian Abdul Muthalib membawa mereka anak-anaknya itu ke patung Hubal di Ka'bah. Loh, yang jadi fatal itu apa? Nama dari sesembahan Abdul Muthalib yang adalah Allah ternyata adalah sesembahan dari orang-orang pagan Quraisy. Jadi ketika Islam menggunakan nama Tuhannya itu adalah Allah, berarti sesuai dengan literatur tadi Dr. Musyarif MAG, yang mana dia mengatakan yang di sekeliling Ka'bah ada kayu-kayu dan batu. Di dalam Alkitab dari Ulangan 4 ayat 28 dikatakan sebagai persembahan berhala. Begitu juga yang ada di sini tadi. Dikatakan orang Watsinia itu mengenakan batu Hajar Aswad sebagai persembahan berhala mereka. Dan begitu juga Islam. Islam ternyata memiliki batu Hajar Aswad. Dan juga di sini dikatakan apa? Agama Islam ini merupakan agama yang diwarisi turun-temurun sejak Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Ya, yang kemudian ya, di sini dikatakan apa? Bangsa Arab sebelum Islam telah menganut agama yang mengakui Allah sebagai Tuhan mereka. Jadi justru Muhammad yang sebelumnya Tuhan Allah Israel yang terbukti secara sejarah tadi sudah ditunjukkan yang namanya adalah YHWH. Kemudian Islam tiba-tiba mengatakan saya menerus ajaran sebelumnya yang padahal sebelumnya YHWH menjadi Allah SWT adalah Tuhan negeri Arab. Ya, di dalam surat 27 ayat 91. Nih. Ternyata Tuhan Allah Israel, Tuhan dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu berbeda dengan sesembahan Islam yang adalah sesembahan berhala. Nih, barang siapa kok 90. 27 ayat kok lupa saya tiba-tiba. Boleh di-pause bentar Pak Bomong? Tiba-tiba saya lupa. Terus 91 ya. Oke, ini nih ayat 91 dikatakan ini, aku Muhammad hanya diperintah menyembah Tuhan negeri ini. Itu di sini dalam kurung apa? Negeri Mekah. Dan dia telah menjadi suci padanya dan seterusnya. Jadi jelas ya berbeda ya. Jadi kalau Anda mengatakan, oh saya ini mencintai Yesus loh. Yesus mengatakan apa?
Di dalam misalkan di dalam Mazmur 22 28 sampai 30 di surga itu nggak ada kawin mengawin. Lah Muhammad mengajarkan apa? Di dalam surah 56 ayat 35 sampai 36 di situ dikatakan ada memecah perawan di surga. Loh, surganya Islam surga lendir, surga memecah perawan. Kok ada cocok-cocokan sama kekristenan, sama Yahudi? Yang nggak level ya. Lalu ya selanjutnya, kalau Anda mensuri tauladani Muhammad ya, yang sekarang kita ketahui. Nanti kalau saya tunjukkan lagi di dalam hadis Musnad Ahmad ya nih. Di dalam hadis Musnad Ahmad nomor 5373 ya. Nih, 20 detik. ya boleh di-pause bentar. Nah, 10 detik aja. ya di sini Muhammad itu menyuguhkan daging kepada Zaid, dan ternyata di sini dagingnya itu ditolak oleh Zaid. Zaid mengatakan gini, saya tidak mau makan daging yang kalian sembelih dan dipersembahkan kepada berhala kalian. No, Muhammad dikatakan memberikan persembahan kepada berhala. Jadi sesembahan Islam adalah sesembahan berhala gitu. Ya silakan. Silakan Umi Rifa. Lanjut. Umi Rifa. Mic-nya dong. Ya bentar Pak Pembom, aku cek data aku dulu biar nggak salah-salah. Oke. Santai ya, kita sambil ngumpulin data. Ini udah. Ya saya keluar saja Pak Bambang. Baik. Ya karena kedua-duanya menafsir kitab suci ke arah setan. Kedua-duanya setan. Ibnu Kolam diam lu. Ibnu Kolam. Oke, bentar ya. Mana lagi ya, bentar. Islam dikasih data kok langsung kejang-kejang, kenapa? Orang itu tertulis sebagai itu. Kejam itu kayak kamu itu. Kejam. Pak Bambang, kalau ada omongan-omongan yang nggak penting kayaknya dikasih tahu dong. Ya cepat aja udah, aduh lama sekali. Kamu jadi juga kehilangan data kamu, kok kamu nyari Oh ya tapi saya nggak lama-lama seperti Anda. Pak Bambang ini gimana nih Pak Bambang? Ini orang bisa nggak sih? Udah, lanjut. Santai aja. Oke, saya screen. Ntar. Oke, Mana? ini ya. Belum ada. Udah dong. Oke, sudah. Nah, Oke. ini sebuah katanya Kristen itu berdasarkan sejarah, tapi bullshit banget. Karena ini nggak ada sejarah yang nulis ya. Ada zombie yang keluar dari kuburan ketika Yesus mati ya. Ini kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ini siapa coba yang ngasih? Siapa coba ada zombie datang memperlihatkan diri? Kaget banget lah gua harusnya kan. Tapi ternyata itu tidak tertulis di sejarah manapun. Ternyata itu apa, guys? Ternyata itu mencontek, guys. Kenapa sih bilang mencontek? Ternyata itu data mencontek. Stop screen. Jangan jalan. Aku diam dulu Pak Bom. Oke, jangan diinin. Ternyata itu. Lihat data. Apa data itu? Ini dia teman-teman. Mereka mencontek Atesteria, salah satu dari beberapa festival Athena. Paulus mah sering ke Athena, guys. Menghormati Dionysus. Kok kayak susus gitu sih? Pantesan jadi Yesus ya. Untuk menghormati dewa anggur. Wah, ada anggur-anggurnya, guys. Ternyata Yesus juga mengajarkan minum anggur. Diadakan setiap tahun selama 3 hari di bulan Atesterion. Untuk merayakan awal musim semi dan pematangan anggur yang disebut disimpan bla. Ini poinnya adalah bahwa pada hari-hari ini korelasinya dengan ayat yang aku maksud. Oh ya, volumenya kecil ya, ada anak bayi sebelah. Pada hari-hari ini diyakini jiwa orang mati muncul dari dunia bawah tanah dan berjalan ke luar negeri untuk mengunyah daun wettern dan mengoleksi pintu mereka dengan untuk melindungi diri dari kejahatan. Apa? Ada orang mati keluar dari tanah, jalan-jalan. Kok mirip dengan ayat Matius ini dan kemudian bangkit. Ternyata betul-betul pagan banget kan. Ini tuh pagan banget. Kenapa penulis kita Matius niru-niru ajaran orang Athena, guys? Kok gini sih Kristen? Belum lagi banyak sekali kesamaan antara Kristen dengan ajaran pagan. Tanggal 25 Desember identik dengan kelahiran para dewa-dewa pagan. Belum lagi tanda salib yang mirip dengan tanda Ciro, di mana itu sudah digunakan sebelum Kristen itu ada. Bayangkan guys, seorang Konstantin yang belum Kristen aja itu katanya menyerang Italia dengan adanya tanda salib di atas langit. Siapa teh Konstantin? Emang Konstantin itu awalnya Kristen? Bukan, menyembah dewa matahari. By the way, kok ada matahari di belakang Yesus? Itu juga membagongkan saudara-saudara. Itu adalah bukti kepaganan yang hakiki. Mirip banget gitu simbol-simbolnya gitu. Belum lagi nama-nama yang di dalam kitab mereka. Belum lagi nama Yahweh yang ada nama Zeus itu bapak-bapakan, domba-dombaan. Hei, kalian kenapa? Nggak ini banget sih, nggak original banget sih ajaran kalian. By the way, kalau kami dikatakan mirip-mirip orang Yahudi ya emang sih. Namanya Yahudi itu kan adalah sedikit ajaran yang baik tentang ajaran para nabi kan. Bani Israel itu katanya kebenaran itu datang dari Bani Israel. Kok katanya Yahudi itu ajaran pagan? Sejak kapan orang Bani Israel menyembah pagan? Woi. Justru kalau ada kesamaan kami dengan orang Bani Israel ya kami harus berbangga diri dong. Karena kami ajaran samawi, ajaran dari langit.
Begitu. Nah, kalian kok sama persis dengan orang-orang pagan Yunani yang sebelum Masehi muncul Yesus ada sudah mencontek-contek nama-nama dari pagan Yunani. Apaan sih kiamat? Terus satu lagi, tadi kamu tuh kemana-mana sih kiamat? Aku nggak mau menanggapi sesuatu yang ada kaitannya dengan pagan lah. By the way, tentang Abu Talib yang katanya menyembah, oh ya kiamat, satu hal ya, kamu tidak bisa menunjukkan nama satu arkeolog yang mengajarkan bahwa benar kata Allah itu berasal dari bahasa Sanskerta. Dan tolong kiamat, satu lagi PR kamu, tunjukin berhala yang bernama Allah, karena aku bisa tunjukin berhala yang bernama El atau Yahweh. Mana kiamat? Berhala yang bernama Allah di Arab. Tunjukin ya kiamat. Jangan ngadi-ngadi kiamat. Kalau tuduhan mah gampang. Memang nama Allah itu sudah dikenal sejak zaman dahulu. Itu bukti bahwa nama Allah itu eksis kiamat. Yang namanya ajaran Bani Ismail datang ke tanah Arab terus diselewengkan. Sama seperti Yahudi menyelewengkan agama itu, agama mereka. Makanya muncul Farisi dan Saduki. Pada dasarnya linear dong ajaran Bani Israel dengan para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan lagi pula, siapa coba di dalam kitab kalian yang mana Tuhannya meminta darah manusia itu darah anak-anak? Ayo, aku perkenalkan. Siapa dia? Eng, yaitu siapa dewanya? Dewa Molok. Coba tunjukin para nabi mengajarkan bahwa Tuhan mereka itu meminta darah manusia. Ayo mana kiamat? Nabi apa? Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, Nabi Musa. Wow, ini kok mirip-mirip tangan Yesus ketika tangannya bentar aku tunjukin dulu. Ini dia, ngomong dulu. Kok ada tanduk-tanduk sapinya. Aku ingat kitab Wahyu, ada tanduk-tanduknya. Wow, ini aku tunjukin dalil dalam kitab Wahyu ya, ada tanduk-tanduk begini. 15 detik. Wait, Papa mau memperkenalkan Dewa Molok kepada kalian. 10 detik. Oh, 5 detik. Ini Papa Bom. Waktu habis. Waktu habis. Udah. Nanti episode kedua lanjut. Tadi kiamat juga begitu. Netral aku. Oke. Netral, aku netral. Di sini aku Ya. netral dong. Tapi bentar Ya lagi udah, dong. aku netral. Aku udah Ya, ya. kedua seperti tadi kiamat aku foto. Ini kan 2 jam 22 detik, 21 detik. Aku kan tadi 1 jam doang. Karena aku udah kelamaan, aku udah lapar, aku migrain dan aku juga lagi ya biasalah. Tolong dong kiamat, tunjukkan dong indikasinya mana. Jangan ajaran Bani Quraisy kamu kasih, yang ajaran Islam gitu. Udah. Silakan. Ya. Kiamat lanjut. Ya. Yuk. Belum, pengen makan tritung tapi udah kenyang sih makan tritung. Lanjut. Ya. Jadi gini ya, Rifa ya, sebetulnya simpel sih. Tadi kan saya udah tunjukkan bahwasanya di dalam hadits Musnad Ahmad berapa tadi? Musnad Ahmad 5364 ya, yang mana batu Hajar Aswad itu dapat menghapus dosa. Itu merupakan ritual dari orang buat sini ya, yang mencium batu. Lalu di dalam hadis Musnad Ahmad juga yang tadi saya katakan bahwa Muhammad itu ternyata memberikan daging berhala yang kemudian ditolak oleh Zaid. Ya, nah ketika dia menolak, berarti kan agamanya Muhammad ini bukanlah Hanif, bukanlah Islam. Nah, ketika Anda mengatakan kemudian bahwasanya Muhammad ini sebagai nabi yang melanjutkan dari sebelumnya, yang kemudian tidak bertentangan dengan hukum yang sebelumnya, berarti bukan berhala, bukan pagan. Saudara, saya bisa menunjukkan misalkan Muhammad ini menyekutukan Tuhan ya dengan apa? Yang tadi di dalam Ulangan 4 ayat 28 tidak boleh mencium batu. Musnad Ahmad di dalam 5373 ya, yang mana itu adalah sesembahan berhala. Lalu tawaf tadi Bukhari 1424. Lalu hukum Taurat yang kedua, misalkan jangan membuat patung. Ternyata kalau kita cek di dalam Abu Daud nih ya 3627, di sini dikatakan di dalam rumah Muhammad itu ada patung ya. Nih ya, di dalam rumah juga ada pensatir yang bergambar patung. Setelah terdapat anjing, maka perintahlah untuk memotong kepala patung yang berada di rumah hingga berbentuk pohon. Ini diperintahkan untuk tidak menjadikan 2 bantal yang diduduki, dan perintahlah untuk mengeluarkan anjing ya. Jadi di dalam rumah Muhammad itu ada patung ya, ini ya. Perintahkan untuk memotong kepala patung. Dan juga di dalam rumah Muhammad ternyata ada anjing. Yang ini ternyata menghalangi Jibril narasinya untuk masuk ke dalam rumahnya Muhammad. Nah, ternyata Muhammad ada patung. Nah, kalau patung di zaman jahiliyah ya, di zamannya Muhammad itu ya patung apa ya? Patung berhala. Makanya cocok premisnya tadi, ketika kakeknya Muhammad, terus kemudian Muhammadnya sendiri yang merupakan menyembah berhala, ya ternyata benar di rumahnya ada patung. Lalu ternyata ya di dalam Sirah Nabawiyah Al-Mubarakfuri ini ya, aku tunjukkan, boleh di post dulu sebentar. Nah, di sini kisah dari perang Bani Quraisy. Ternyata Muhammad itu bekerja sama dengan seorang korup, yaitu Ka'ab bin Asyad, yang mana dia kemudian memberikan tawaran untuk masuk ke dalam Islam, tetapi dengan supaya menjamin keselamatannya. Jadi anak-anaknya ini ada darahnya, anak-anak wanita itu harus mereka bunuh ini. Mereka harus membunuh anak-anak wanita dan seterusnya, atau menyerang Muhammad dan sahabat dan melanggar hari perang pada hari Sabtu. Jadi ketika bangsa Yahudi diserang, ternyata Muhammad melanggar hari Sabat. Ya, lalu Muhammad juga menyebut nama Tuhan itu dengan sembarangan, hukum yang keempat ya, di dalam hadis Muslim. Boleh di-post dulu bentar. Nah,
Di sini apa yang dikatakan Muhammad itu memerintah Allah nih ya. Aisyah, tidak tahu kamu apa yang pernah aku syaratkan kepada Tuhanku. Jadi ketika Aisyah mendengar Muhammad itu mencaci maki ya, melaknat. Lalu Muhammad ini mensyaratkan kepada Allah untuk apa? Untuk memberikan untuk mengganti ya. Sesungguhnya aku telah memohon ya Allah, aku hanyalah manusia biasa. Jika ada seorang muslim yang aku laknat atau aku caci, maka jadikanlah hal tersebut sebagai pelebur dosa dan pahala baginya. Nah ternyata perbuatan yang mencaci maki itu justru Muhammad bisa mengatur Allah untuk dirubah. Nah ini kan sudah bentuk dari memerintah Tuhan ya. Lalu di dalam Musnad Ahmad, boleh di-pause dulu. Nah ini ya, dikatakan aku hanyalah manusia biasa sehingga muslim mana saja yang pernah aku laknat, caci dan aku cambuk, maka jadikanlah itu sebagai pelebur dosa. Nah dan seterusnya. Dan juga Muhammad misalkan menyumpah serapai orang tuanya sendiri. Nah ini kan kenapa ya? Karena tadi orang tuanya pagan, lalu karena Muhammad ini merupakan anak haram yang 4 tahun 9 bulan ya dikandung oleh ibunya, maka Muhammad itu kepahitan mengatakan di dalam hadis Muslim ya 302. Nanti kalau ibunya di dalam hadis Muslim 1621, yang mana orang tuanya ini berada di dalam neraka. Jadi banyak sekali, jadi semua 10 hukum Taurat itu memang dilanggar oleh Muhammad. Nah, lalu yang ini tadi ternyata patung Hubal itu ada di dalam Ka'bah. Yang kemudian Abdul Muthalib itu mendoakan Muhammad ya di dalam Ka'bah itu, yang di situ berperantaraan kepada patung Hubal. Nah, jadi ketika muslim sekarang melakukan tawaf, melakukan cium batu ya, melakukan syariat, misalkan menyebut nama Tuhannya, ternyata sama nama Tuhan sesembahan Islam dengan sesembahan dari pagan Quraisy. Ya. Terus tadi terkait dongeng-dongeng, nah ini juga Anda nggak bisa membantah ya, yang bahwasanya gini. Terus tadi gini, Anda itu tadi mengatakan 25 Desember itu sebenarnya penemuan pada abad ketiga ya, jadi itu pada abad ketiga dan nggak sesuai karena Yesus kan abad pertama. Terus tadi mana nubuatan tentang Yesus yang akan Sang Mesias yang akan mengkurbankan ya, Sang Mesias itu akan berkurban, itu ada di dalam Yesaya 53 ya, ayat 7 ayat 10 nih. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke dalam pembantaian. Lalu nanti Mazmur 22 itu juga berbicara nanti ada tangannya putus maka tulangnya tidak akan patah dan seterusnya, itu semua nubuatan. Lalu Mazmur 40 ayat 6 itu juga dikatakan bahwa hukum penebus dosa itu tidak diminta lagi. Oke, ya silakan. Pak Bom ini kan udah lama banget. Closing statement aja lah Pak Bom, habis aku si kiamat closing statement baru aku. Oke, sebelum closing Aku statement. mau lama-lama soalnya tadi Ya, aku udah. ada pertanyaan nggak dijawab tadi, udahlah. Ya udah. Oh, nggak dijawab apaan? Orang sih jawab. Mana berhalanya? Nah itu tadi Allah di dalam dikatakan sebagai apa? Sesembahan orang pagan Quraisy. Allah ternyata sesembahan dari pagan Quraisy. Yaitu jawabannya sesembahan berhala. Berhalanya. Allah, nama Allah itu sesembahan berhala. Betul, Udah terjawab. kenal, tapi berhalanya mana? Nah itu pagan Quraisy kan penyembah berhala. Orang tadi Abdullah mau disembeli kok. Abdullah tadi mau disembeli. Ya udah sama. Berarti kan itu sama sesembahan Islam dengan sesembahan pagan Quraisy. Seorang ilmuwan yang bilang nama Allah itu berasal dari bahasa Arab pertama. Nah, siapa ilmuwannya? Ya nanti saya akan tunjukkan jurnalnya. Ya. Ngapain Loh, kok, Fred? kamu Ya udah sesembahan berhala, orang udah terjawab kok. Nah, kamu akan bantah apa? Sesembahan berhala, nama Allah, nama dari sesembahan pagan Quraisy. Oke, Ginca mau kasih tanggapi dulu sebentar ya. Nggak mau, aku nggak ada urusan sama Ginca. Aku mau closing. Udah si kiamat closing statement habis itu aku. Udah, aku mau Nah, silakan kamu dulu, orang Kristen kok dari kamu dulu. Silakan. Tadi aku duluan loh. Bisa dulu. Tadi aku duluan loh. Gimana sih Pak Bom? Silakan Umi Rifa aja dulu. Umi Rifa aja. Umi Rifa betul. Aku duluan tadi. Berapa menit? Closing statement berapa menit? 2 menit. 5 menit lah closing statementnya, enak aja 2 Oke, menit. silakan. Oke, 5 menit. Oke, silakan. Pertama ya teman-teman yang ada di sini, aku minta mana berhalanya kalau memang Allah itu adalah berhala ya pagan, mana nggak ada patung pagannya. Yang kedua, siapa sih orang yang pintar atau ilmuwan yang mengatakan bahwasanya itu Allah itu berasal dari bahasa Sanskerta. Kiamat tidak mampu menunjukkannya, saudara-saudara. Jadi ini hanyalah apa ya, bullshit aja itu, apa ya, kayak aduh nggak banget. Tadi kalau aku tuh dari Berita Wahyu, terus dari kitab kalian, dari sejarah. Aku kasih lu datanya bukan dari data aku sendiri dan PDF-nya aku sendiri guys. Aduh, parah kali kiamat. Dasar kau penghujat Yesus yang mengatakan Yesus terkutuk di Galatia 1:13, kau kiamat, pantesan kok kayak gini ya. Terus kita lihat ini di dalam kitab Para Rasul guys ya. Bukan kitab Para Rasul ini. Oh ya, ini ternyata aduh. Ya pagan banget ini kitab Para Rasul pasal 14 sama 12 ini. Barnabas mereka sebut Zeus, Paulus mereka sebut Hermes. Paganable banget, paganable pokoknya. Aduh, ini paganable banget ya Allah. Kemudian apa lagi ya? Subhannya si kiamat. Aku tuh buktiin pertama nama Tuhan kalian Yahweh dari Zeus. Yang kedua, bahwasanya Yesus. Oh ya, satu lagi Dewa Molok. Mana Dewa Molok? Hai Dewa Molok yang diurapi, datanglah mana? Oh nih Dewa Molok. Ini si Molok ya. Ini Molok nih kok pakai tanduk nih, kok kayak ada kisah nih dia. Oh.
Nih, tunjukin Molok nih. Ini Molok nih, ini Molok. Nih, Molok nih. Ini Molok. Nah, si Molok ini Baphomet. Ini batu Baphomet. Kok mirip-mirip Dewa Molok ya? Kok mirip Dewa Molok ya, guys? Tangannya kok gitu-gitu ya? Tangannya kayak ada tanduk lagi dia ya. Nah, by the way, Molok inilah yang membutuhkan darah anak-anak, dan ternyata yang setelah itu Tuhan yang membutuhkan darah manusia untuk penebus dosa. Itu diwarisi oleh siapa, saudara? Kalian tahu sendiri siapa? Itu ya Kristen dong. Masa Islam? Satu lagi nih, dalam kisah para rasul dalam kita Wahyu nih, kita Wahyu pas ini dulu habis suara bom. Apa ya? Ini dong, tadi ada tanduk guys. Kok ada tanduknya guys? Wahyu pasal ke-5 nomor 6 guys. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta tempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Kok bertanduk 7? Mengingatkan aku kepada tadi yang bertanduk-tanduk tadi, mirip-mirip banget ya. Wow, bertanduk 7, bermata 7, serem. Siapa itu anak domba? Aduh, takut aku mah. Itu Pak Bom. Jadi intinya kalau mau menunjukkan agama itu terpapar pagan, buktikan dengan fakta, bukan dengan asumsi pribadi. Nggak akan diterima. Bawa dalil-dalil dari orang-orang internal kalian, jangan dari kalian sendiri. Dari eksternal, bukan dari kalian sendiri yang nggak percaya lah kita ini. Sebelum lagi ini nih. Apa tadi ya? Banyak ya. Oh ya, Ekaristi. Ekaristi itu adalah hasil dari memakan dagingnya Dewa Osiris, kalau saya tidak salah. Itu ada nanti aku punya saya, nanti aja lah bahas itu nanti di video aku. Terus satu lagi ya, kenapa tanggal 25 Desember itu identik dengan kelahiran Dewa Matahari? Kemudian kenapa Yesus itu ketika berdiri di fotonya ada matahari di belakangnya? Apalagi ya, banyak sih sebenarnya kepaganan kalian yang hakiki. Ya, kenapa kok mirip dengan Trimurti, Trinitas? Tunjukin nabi-nabi terdahulu yang mengajarkan ajaran Trinitas. Banyak banget lah, kalian mah nggak ada mah. Jangan terdahulu tuh monoteis seperti umat Islam gitu. Apalagi ya, apalagi oh ya, memang nama Allah itu, nah ini dia nama Allah itu memang dikenal karena memang nama Tuhan yang nggak mungkin berubah lah. Tapi orang-orang yang hidup pada waktu itu menyelewengkan, menyembah kepada dewa-dewa pagan. Bukan berarti Allah itu dewa pagan, karena kalau memang bisa kalian buktikan, tunjukin salah satu bentuk patung Allah yang disembah oleh orang Bani Israel. Kalau nggak ada, berarti Allah bukan Tuhan pagan, melainkan Tuhan yang sesungguhnya yang tidak terdeskripsikan dan tidak bisa dipagankan ya. Apalagi ya, kalau Yesus mah jelas pagan lah, dia manusia gitu. Apalagi ya, itu aja sih Pak Bom. Yang jelas kalian benar-benar identik dengan pagan. Banyak sekali istilah paganisme dari kalangan Yunani yang kalian comot kalian ambil di kitab kalian. Salah satunya Hades dan Tartaros, dan juga ada Hermes dan Zeus. Kemudian apa lagi ya, dan ritual kalian yang memakan daging dan meminum darah Tuhan itu juga dilakukan oleh Osiris. Belum lagi mayat bangkit dari kubur itu diambil dari peristiwa bangkitnya orang-orang alam kubur yang berjalan di dalam perayaan orang-orang Athena. By the way, Paulus itu pengajar 15 detik. Nah itu aja sih menurut aku yang perlu aku buktikan bahwa Kristen itu terpapar paganisme ya, karena memang pengajarnya salah satunya Paulus adalah orang yang sangat dekat sekali dengan orang-orang Romawi. Bahkan dia ketika mengajarkan Oke, waktu habis. Karena dengan Oke, lanjut. Oke ya, saya. Terima kasih, Kombo. Ya, silakan tunggu dulu kata-kata dari kiamat dulu. Oke, silakan kiamat. Oke ya, kamu dengar ini ya, saya tunjukkan. Oke, tadi Anda minta ya, jadi ya udah saya tunjukkan ya. Ini dari Stikom, ini adalah universitas ya, Ensiklopedia Dunia. Di sini dikatakan apa? Shin, atau dalam bahasa Aramnya itu, kemudian dikatakan ini apa? Adalah dewa bulan dalam bahasa Mesopotamia. Kemudian di sini dikatakan apa? Dan diidentifikasikan dengan Shin dari agama Semitik kuno, yang kemudian yakni dewa bulan dengan nama yang sama kemudian disembah di Arab Selatan. Nah ya, jadi udah jelas. Yang mana kemudian tadi dikatakan dewa Hubal. Nah ya udah, itulah terima ya. Jadi saya udah menjawab. Lalu ada framing lagi udah dijawab ya WH. Ya WH kan tadi udah ditunjukin. Di sini dikatakan bahkan ini ya, bukti prasastinya aja 840 sebelum Masehi. Sedangkan kemudian di sini dikatakan penyesatannya itu abad ke-15. Nah kok malah mau ada cocok-cocokan, kan nggak nyambung. Jadi pemikiranmu yang gabrul itu kamu cocok-cocokin. Itulah asumsi liar. Ya, yang dewa Zeus lah apa, itu padahal dijawab semua loh di dalam sarapan pagi. Masih aja kamu asumsi-asumsi. Terus yang tadi, yang ini tentang kebangkitan, ya kebangkitan orang kudus. Ya ini kan bicara tentang nanti, tentang ketika di akhir zaman. Maka ada orang-orang kudus itu yang akan bangkit. Makanya itu ketika Yesus bangkit, maka itu adalah jaminan dari keselamatan. Loh kalau Tuhan Anda kan nggak pernah membangkitkan orang mati. Yang pernah Pak Muhammad, orang hidup itu dibikin mati. Itu loh. Sedangkan kalau Yesus Kristus, orang mati dibuat hidup. Yesus pun membuktikan ketika dia mati, dia pun bangkit. Itu pun terbukti dari bukti sejarawan, misalkan Flavius Josephus yang mengatakan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Lalu, nih ya, Anda mau bohong lagi, ini udah langsung dibilang kebohongan 25 Desember. Ini kan perayaan
yang kemudian dicetuskan ya, yang dari Paus Liberius pada abad keempat, ini ditetapkan tanggal 25 sekaligus menjadi momentum penyembahan dewa matahari yang kadang juga diperingati tanggal 6, 18 dan seterusnya. Ini merupakan bentuk apa? Nih, untuk penyembahan tabir Natal pada tanggal 25 Desember yang diyakini sebagai hari kelahiran Yesus. Maka di sini dikatakan apa? Nih, ini ada di bawah nih. Nih ya. Boleh di-pause dulu, Pak? Saya tadi. Oke. Jadi poinnya itu mereka itu menggeserkan gitu ke tanggal 25 ya. Poinnya itulah. Nanti silakan dibaca full. Ya. Dan itu pun sudah dijadikan sebagai tradisi gitu, tradisi gereja. Jadi sebenarnya nggak ada hubungan. Nah, lalu yang Wahyu 5. Nah, di sini dikatakan apa? Yang ke-7 tanduk itu melambangkan kekuasaan dan kekuatan dari seorang penguasa. Dan itu ada misalkan di dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 11 ya, Daniel 7 ayat 24 dan seterusnya. Nah, lalu tadi Anda pada akhirnya nggak bisa menjawabkan ketika di sini dikatakan Muhammad itu memberikan makanan yang adalah daging berhala kepada Zaid. Bagaimana mungkin Anda percaya sama Nabi Anda yang katanya sebaik-baiknya makhluk, ternyata Muhammad itu memberikan daging berhala kepada Zaid dan dia menolak. Ini ada sahih loh. Jadi mengatakan bahwa saya tidak mau makan daging yang kalian sembelih dan dipersembahkan kepada berhala kalian, dan juga tidak makan dari sembelihan yang tidak disebut dalam nama Allah. Jadi ya ternyata sama-sama nama Allahnya, tapi ternyata pagan Quraisy dengan Islam itu cakar-cakaran. Dan di sini Muhammad itu sudah dikatakan sebagai penyembah berhala. Jadi Islam ya pengikut dari Nabi yang adalah penyembah berhala. Makanya nggak heran kitab-kitabnya kumpulan dongeng, ajarannya tidak bermoral ya. Lalu di sini juga ternyata di dalam hadis Bukhari 1272 ini dipertegas bahwasanya Abdul Muthalib dan Abu Thalib itu tidak mau masuk ke agamanya Muhammad. Ya kenapa ya? Barangkali sama-sama berhala atau ya ngapain orang Muhammad cuma cari duit. Yang tadi saya tunjukkan bahwa Allah itu minta duit ya. Jadi surah 64 ayat 17 ya, surah ya dan seterusnya. Nah, terus ntar dulu Pak, boleh di-pause dulu? Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama telah menyaksikan serta menyimak keberlangsungan diskusi atau debat yang sangat menarik dan juga seru antara Kiamat bersama dengan teman-teman para apologet Kristen dan juga bersama dengan Uni Rifa. Dan kita juga bisa melihat bagaimana mereka membawakan setiap data-data yang pastinya semuanya itu harus bisa dibuktikan kebenarannya. Dan saya melihat selama berlangsungnya diskusi atau debat ini, di mana Uni Rifa selalu melontarkan tuduhan-tuduhan terhadap iman kekristenan yang semuanya itu tidak diyakini dan dipercayai, bahkan tidak ada ditulis dalam Alkitab. Dan bahkan dia juga membahas ayat-ayat Alkitab dan kemudian dia mencoba mentafsirkan dengan pemikirannya sendiri, dan dia jadikan hal itu untuk menjadi bahan untuk menyerang Kiamat bersama dengan teman-teman apologet Kristen yang lainnya. Dimana kalau kita melihat serta mendengarkan di mana Uni Rifa berkata bahwa berarti konsep keselamatan pengorbanan Yesus Kristus kotorannya pun itu sebagai salah satu yang menyelamatkan kita umat manusia dengan ayat Alkitab yang dia ambil di Perjanjian Lama seperti itu. Kita bisa melihat bahwa ini sangat keliru, dan Uni Rifa memang orang yang sangat tidak paham dan memahami tentang karya keselamatan yang disediakan Allah melalui Yesus Kristus untuk menebus kita manusia yang berdosa. Karena kalau saya melihat bahwa Uni Rifa ini hanya berusaha menyerang, sebenarnya kalau saya melihat dia sebenarnya sudah mengetahui, akan tetapi dia hanya menutup hatinya dan terus mencari alasan dan cara untuk menyerang Kiamat. Akan tetapi kita melihat bagaimana dengan secara luar biasa Kiamat ini bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dia sampaikan. Bahkan pertanyaan-pertanyaan, bahkan lontaran tuduhan-tuduhan dari Uni Rifa, dia bisa menyikapi dan menjawab semuanya itu dengan ayat-ayat firman Tuhan yang bisa dibuktikan kebenaran yang sesuai dengan konteks dan teks yang dituliskan pada waktu itu. Akan tetapi ketika Kiamat membawa data-data yang berkaitan dengan iman Uni Rifa dan hal itu dipertanyakan, Uni Rifa sendiri akhirnya menjadi kepanasan seperti itu. Padahal itu benar-benar tertulis dan dipercaya, diyakini oleh Uni Rifa dan kawan-kawan seperti itu dan saudara-saudara kita yang lain. Dan hal inilah yang membuat pada akhirnya Uni Rifa sendiri merasa kepanasan dengan data, argumentasi, dan narasi yang dibawakan oleh Kiamat itu sendiri.
menurut saya sebaiknya Unirifah dia harus lebih lagi dengan sungguh-sungguh membaca Alkitab dari awal, dari kejadian hingga pada Wahyu, supaya dia mengerti bagaimana karya Allah yang begitu luar biasa yang dia nyatakan bagi umat manusia melalui Yesus Kristus. Karena Allah sendiri tahu bahwa kita manusia ini hubungan kita dengan Allah itu sudah sangat jauh terpisah dengan adanya dosa. Akan tetapi Allah juga tahu bahwa kita tidak bisa atau tidak sanggup untuk menyelamatkan diri kita sendiri dari keberdosaan kita. Maka dari itu Allah merancangkan suatu karya yang begitu istimewa untuk kita umat manusia melalui utusannya, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dunia. Dia disalibkan, mati, dan dikuburkan hanya untuk menebus dosa manusia. Sehingga ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, hubungan kita dengan Allah akhirnya dipulihkan, dan kita sendiri memperoleh jaminan keselamatan hidup bersama dengan Bapa di surga. Hal inilah yang harus diketahui dan dipahami oleh Unirifah sendiri. Akan tetapi kita terus berdoa supaya Unirifah ini boleh dibukakan hatinya, sehingga dia boleh melihat kebenaran yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus. Maka dari itu kita juga berdoa untuk Kiamat dan teman-teman para apologet Kristen, supaya mereka terus dipakai Tuhan. Dan sekian video saya di hari ini, sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.